Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Melalui aura kematian yang pekat, Anda bisa melihat seorang pria botak duduk di kedalaman celah. Pria itu mengenakan jubah ungu, dan terkadang Anda bisa melihat wajah jiwa-jiwa yang tertidur muncul dari kepalanya yang botak, mengeluarkannya tanpa suara. Saat dia menggerakkan tangan, 300 gelembung itu berlari ke arahnya. Pria botak itu tiba-tiba membuka matanya, menampilkan cahaya aneh. Dia menatap 300 penggarap alam batin dengan kejamnya. Hanya di alam batin yang ada peluang bagi klan dunia bawahku untuk bangkit. Semakin banyak orang mati, semakin kuat aura kematian, dan ada juga roh-roh yang hidup. Jika berada di sistem bintang kuno, membunuh orang sebanyak ini akan mengakibatkan hukuman dari Dewan Kedaulatan. Pria itu menunjukkan senyuman puas sambil memadukan lengan bajunya dan 300 gelembung itu meledak satu per satu. Runtuhnya gelembung menyebabkan 300 wanita penggarap sungai panggil terkena aura kematian. Ekspresi mereka berubah karena rasa sakit, dan setelah gelembung itu muncul, tubuh mereka perlahan mulai berbaring. Untaian kekuatan hidup keluar dari lubang dan berkumpul di sekitar tubuh mereka untuk membentuk bayangan. Bayangan ini seperti jiwa asal, mereka bertahan sama dengan tubuh mereka. Ekspresi Zhou Zihong menjadi berubah dan tubuhnya bergetar. Vitalitasnya dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk bayangan yang menyerupai tubuhnya. Bayangan vitalitas Zhou Zihong dan bayangan vitalitas lainnya terbang menuju pria botak itu. Kebahagiaan melahap dunia bawah. Pria botak itu mengaum dan memutar tangannya. Bayangan 300 jiwa asal bergerak lebih cepat dan mendekatinya. Saat dia membuka mulutnya dan hendak memperkeruhnya dengan kejam, denusan dingin yang melanda seluruh dunia. Mendengus dingin ini seperti gemuruh yang menggelegar dan membentuk gelombang suara. Pria botak itu gemetar dan lengan yang terulur roboh menjadi daging dan darah. Dia batuk darah dan segera mundur dengan ekspresi ketakutan. 300 bayangan asal jiwa itu perlahan membuka mata mereka. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Siapa ini? Kultivator langkah ketiga yang datang ke klan dunia bawah. Orang tua ini adalah patriark klan dunia bawah. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan hingga menyentuh senior. Tolong! Pria botak itu pucat dan ketakutan. Jantungnya berdebar kencang dan dia sangat ketakutan. Pihak lain hanya bersinar, tapi itu cukup untuk menyebabkan lengan, yang menggunakan mantra, hancur. Pikirannya juga mendapat pukulan serius. Energi dan darah di dalam tubuhnya berantakan dan jiwanya hampir runtuh. Dia berada di penyakit hawar surga kelima, jadi dia segera menyadari bahwa pihak lain sebagai pemenang langkah ketiga tidak bisa dia sakiti. Namun, dia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan untuk mengetuk langkah ketiga ini dan memicu hukumannya. Dia bahkan tidak menduga bahwa langkah ketiga ini bukan berasal dari sistem bintang kuno tetapi dari alam batin. Dia tahu bahwa semua pihak yang bertikai alam batin telah berkumpul di seluruh langit untuk perjuangan terakhir mereka dan mustahil bagi mereka untuk datang ke sini. Sambil panik, bahkan sebelum dia selesai berbicara, tertutupi oleh cahaya putih. Dia melihat ke celah dan melihat seorang pemuda berambut putih berjalan melalui aura kematian. Ekspresi pemuda itu muram dan ada ribuan kepala di belakangnya yang mengeluarkan omong kosong. Jeritan tersebut menyebabkan pikiran pria botak itu bergetar dan pupil matanya mengecil. Dia memandang pria berbaju putih dan merasa bahwa pria ini sangat familiar. Kamu, pikiran pria botak itu bergemuruh, dan setelah dia terdiam sesaat, aura familiar dari pemuda itu mengingat sebuah nama. Saat dia mengingat nama itu, pria botak itu menjerit tak terkendali. Dia dengan panik mundur sambil berteriak. Anggota klan dunia bawah, cepat kabur dari planet ini, cepat. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tangan bayangannya terulur ke dalam keterkejutan. Sebuah tangan ilusi yang besar muncul dan menggali menuju pria botak itu. Saat pria botak itu berbicara, tangan itu menggenggamnya dan meremasnya. Pria botak itu menjerit tragis dan tubuhnya roboh. Namun, kepalanya tetap utuh dengan jiwa dan jiwa asalnya tersegel di dalamnya. Saat Wang Lin menarik tangannya, kepala itu bergetar dengan ribuan kepala di belakangnya. Pada saat yang sama, di seluruh planet ini,
aura anggota klan dunia bawah terbang keluar. Setiap aura berisi anggota klan dunia bawah. Mereka bingung, namun mereka tidak ragu-ragu untuk berusaha melarikan diri dari planet ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, perintah Bapa Bangsa adalah surga. Mereka akan mengikuti perintah itu sampai mati. Wang Lin berbalik, dan mengulanginya dengan dingin. Dia membayangkan kondisi tangan dan guntur menyambar di mata kondisi. Kilatan guntur raksasa muncul dan membelah ke arah yang tak terhitung banyaknya dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pada saat ini, kilatan cahaya menyebar di seluruh planet gelap dan suara gemuruh. Setiap sambaran petir seperti hukuman mati yang telah mengunci setiap anggota klan dunia bawah. Tubuh mereka meledak dan guntur membuat kepala mereka kembali. Jeritan kematian menggema di seluruh planet ini. Wang Lin mengabaikan semua ini dan melihat ke-300 jiwa asal yang kebingungan. Dia dengan lembut tangan dan jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Wang Lin melangkah keluar dengan satu langkah. Saat dia melangkah keluar, sambaran petir kembali dengan cepat. Sekarang ada hampir 10.000 kepala di belakang Wang Lin, dan guntur kembali ke mata kanan Wang Lin. Hanya dalam beberapa saat, semua anggota klan dunia bawah mati, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mengambang di udara, Wang Lin mengangkat tangan berharap dan menekan ke bumi. Aura kematian tak berujung di sekitar planet ini melonjak seperti laut dan terbang ke arahnya. Pada akhirnya, aura kematian tak berujung terkondensasi di tangan kanan Wang Lin, yang melambangkan kematian. Itu membentuk bola gas dan berputar dengan cepat. Saat aura kematian diambil oleh Wang Lin, kehidupan kembali ke planet ini. Banyak gelembung yang pecah, memungkinkan para penggarap sungai panggil di dalam untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Wang Lin menarik pemandangan ini dari planet ini dan kemudian melangkah ke langit dengan aura bola kematian di tangannya. Dia tanpa ampun menghancurkan bolanya, dan aura kematian dalam jumlah besar menyebar ke langit. Sejak kamu datang, maka jangan pergi. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia melihat ke tepi cakrawala, tempat aura kematian terbang ke arahnya. Ruangan itu terdistorsi dan seorang pria parubaya keluar. Pria parubaya ini mengenakan jubah Taoisme dan ekspresi sangat serius. Tangannya membentuk segel dan perisai kura-kura muncul di sekelilingnya. Pusaran aura kematian mendarat di penjualan kura-kura. Gemuruh menggelegar bergelombang dan retakan muncul di perisai kura-kura yang bergetar. Namun, itu tidak pecah tetapi didorong kembali bersama pria parubaya itu. Penguasa alam tertutup Wang Lin, kamu belum mati. Mata pria parubaya itu terkejut saat dia mundur. Dia telah mengunci akal ilahi Wang Lin tetapi tidak bisa melihat Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan ribuan penggarap alam luar, dia segera ingin mundur. Namun, dia dipaksa keluar dari persembunyiannya oleh Wang Lin sebelum dia bisa mundur. Wang Lin tidak mengatakan kata pun dan niat membunuh memenuhi matanya. Dia langsung mendekati pria parubaya itu dan ampun tanpa memukul perisainya. Ada ledakan yang menggelegar dan lebih banyak lagi retakan muncul di perisai. Pria parubaya itu menjadi goresan dan darah mengalir dari sudut mulut. Dia mundur ketakutan. Kamu sengaja memancingku ke sini, kamu menyembunyikanmu. Kekuatan tangan memungkinkan pria parubaya itu merasakan dengan jelas aura menakutkan yang datang dari tubuh Wang Lin. Jantungnya berdebar kencang dan segal pikiran untuk membunuh ingatannya. Dia ingin segera melarikan diri. Namun, karena dia telah dibujuk ke sini, Wang Lin tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin mendinginkan dan mengangkat tangannya. Tangannya jatuh sekali lagi, dan tangan ini mengandung karma. Itu mendarat di perisai dan perisai itu langsung runtuh. Sebuah aura diekstraksi dari perisai dan pria parubaya. Wajah pria parubaya itu pucat. Setelah perisainya runtuh, dia mundur sekali lagi. Matanya menjadi suram. Ini adalah bencana hidup dan mati, dan dia khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya dan menyerah untuk melarikan diri. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke titik di antara kelopak mata, menyebabkan munculnya keretakan. Ini adalah dunia Joss Flame yang menyatu dengan tubuhnya. Saat dia membuka dunia Joss Flame-nya, Wang Lin menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh pria parubaya itu berhenti. Tepat pada saat ini, Wang Lin mendekat dan menepukkan tangannya pada tubuh pria parubaya itu. Gemuruh menggema di dalam tubuh pria parubaya itu dan kemudian tangan Wang Lin bergerak ke dahi.
Dengan keras, pria parubaya itu gemetar dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Matanya dipenuhi perjuangan dan ketakutan saat dia mencoba melepaskan diri dari mantra stop. Namun, sebelum Wang Lin, dia tidak memiliki kesempatan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia meruntuhkan pikiran pria itu dan menyegelnya dengan dua telapak tangan. Lalu tangannya menyapu leher pria parubaya itu. Menyembur kemana-mana darah saat kepala pria parubaya itu terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya roboh menjadi tumpukan daging dan darah, dan Wang Lin meraihnya. Tidak ada seorang pun di bawah panggung Arcane Void yang cocok untukku. Wang Lin berbalik dan pergi ke bintang-bintang sambil memegang kepala yang meneteskan darah. Penggarap Nirvana Void harus menyalakan roh Dao untuk memperkuat alam Joss Flame mereka. Mereka juga membutuhkan jiwa Joss Flame dalam jumlah besar. Namun, ranah ini hanyalah kekuatan eksternal. Hanya dengan mencapai tahap Spirit Void seseorang dapat mengintegrasikan alam Joss Flame ke dalam tubuhnya sendiri. Melakukan hal itu memungkinkan jiwa Joss Flame untuk memujanya, yang kemudian memungkinkan mereka menggunakan mantra yang kuat. Sangat sulit untuk maju melalui 4 alam hampa. Beralih dari Spirit Void ke Arcane Void adalah yang paling sulit karena membutuhkan esensi halus. Esensi bagian menjadi jasmani dan halus. Hal-hal seperti 5 unsur dianggap sebagai esensi jasmani. Ini mudah diperoleh dan tidak memerlukan banyak pemahaman. Seseorang hanya perlu mencapai jumlah besar dan esensinya perlahan akan lengkap. Esensi api dan guntur Wang Lin selesai seperti ini. Namun, masih ada esensi halus seperti karma, kehidupan dan kematian, serta benar dan salah. Esensi-esensi ini sangat sulit diperoleh karena Anda tidak dapat menginstalnya, hanya memahaminya. Alasan mengapa hanya ada sedikit penggarap Arcane Void, hanya dibangunkan di antara ratusan juta penggarap, adalah karena esensi halus sulit diperoleh. Jika seseorang sudah memiliki esensi halus, ketika mendobrak gerbang Void, maka hambatan pada tahap Spirit Void akan jauh lebih mudah untuk dilewati. Namun, terlalu sedikit orang yang mencapai langkah ketiga dengan esensi halus. Akibatnya, mereka harus mencuri atau memahaminya. Meskipun sulit untuk menyelesaikan esensi setelah mencapai langkah ketiga, selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, banyak orang aneh dan jenius telah mencoba. Mereka perlahan menemukan sebuah metode. Metode itu sangat aneh, tetapi menunjukkan bahwa semua ancaman sama. Metode mereka adalah membuat jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya berkembang. Kecepatan budidaya jiwa Joss Flame itu akan meningkat pesat dengan bantuan seluler langkah ketiga. Mereka akan menciptakan gunung, sungai, dan siklus sehingga orang-orang di alam Joss Flame bahkan tidak tahu bahwa mereka berada di dunia ilusi. Hal ini memungkinkan jiwa Joss Flame memperoleh kekuatan ilusi, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, jiwa dengan esensi halus akan lahir. Setelah esensi halus lahir, esensi tersebut akan dimakan oleh langkah ketiga. Karena semua ini hanyalah ilusi dan esensi aslinya adalah bagian dari tubuh yang melepaskan langkah ketiga, maka proses peningkatannya akan menjadi sempurna. Demikian pula, bahkan budidaya jiwa Joss Flame ini hanyalah ilusi, jadi ketika setelah meninggalkan alam Joss Flame, mereka akan kembali menjadi manusia biasa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, ketika seseorang mencoba mencari tahu apakah dunia tempat mereka tinggal hanyalah alam Joss Flame dengan keberadaan yang kuat, tidak ada jawaban. Satu-satunya hal yang membuktikan hal ini adalah setelah Anda pergi, jika semua algoritma Anda hilang dan Anda menjadi manusia fana, maka keberadaan Anda hanyalah Joss Flame. Namun, jika pemukul Anda tidak berubah setelah Anda pergi, maka semuanya nyata. Saat Wang Lin berjalan melewati Sungai Panggil, perasaan ilahi kembali darinya. Saat pertama kali memegang kepala, dia menggunakan pencarian jiwa dan memperoleh banyak kenangan dari pria parubaya. Dia menyamakan tangan dengan kondisinya, dan satu kepala lagi ditambahkan puluhan ribu kepala di belakangnya. Ini adalah kepala mengotak-atik langkah ketiga yang pertama, tapi ini pasti bukan yang terakhir. Tidak ada langkah ketiga yang tersisa di Sungai Panggil. Kalaupun ada, mereka sudah lama melarikan diri. Wang Lin bergerak seperti seberkas cahaya dan menyapu Sungai Panggil. Planet-planet yang dilewatinya menjadi pertumpahan darah. Seolah-olah angin kencang menyapu dan menyebabkan banyak kepala terbang dan mengikutinya. Seringkali, kilatan putih muncul di dekat planet atau garnisun, dan kematian pun menyusul. Saat Wang Lin bergerak,
lebih banyak lagi kepala berkumpul di belakangnya. 10.000, 15.000, 20.000, hingga jumlahnya hampir 50.000 ekor. 50.000 kepala terdengar sederhana, tetapi jika Anda melihat semuanya, pemandangan itu dapat mengejutkan setiap penggarap. Ini bukan sekedar angka tapi kepala nyata yang bisa dilihat. Bau darahnya begitu kental sehingga meski Anda berada jauh, Anda bisa menciumnya dengan jelas. Ketika Situnan dan ribuan penggarap tiba, mereka tiba di Sungai Panggil yang telah direklamasi dan dibekukan para penggarap alam luar. Saat mereka terbang ke depan, mereka menemukan planet yang dicat merah darah. Satu demi satu, para penggarap Sungai Panggil mengikuti langkah kaki Wang Lin. Wang Lin pindah dan mereka mengikuti di belakang. Meskipun jaraknya sangat jauh di antara mereka, Wang Lin seperti pedang yang memimpin serangan. Semua orang mengikuti. Wang Lin mundur dari Sungai Panggil. Setelah dia memutuskan bahwa tidak ada penggarap alam luar yang tersisa, dia melangkah ke Laut Awan ketika hampir 50.000 kepala semuanya berteriak sedih. Cloud Sea awalnya merupakan garis depan perang, dan sejumlah besar kekuatan dari kedua belah pihak telah terbunuh di sini. Saat dia masuk, Wang Lin merasa seperti dia mendengar hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dia menutup matanya. Setelah merasakannya sebentar, dia membuka matanya, menampilkan penuh dengan niat membunuh. Dia bergerak maju dengan 50.000 kepala melayang di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. 50.000 kepala sudah cukup untuk membentuk formasi hidup dan mati. Saat Wang Lin bergerak melewati lautan awan, lebih dari separuh benua terapung dari masa lalu telah terkoyak dan runtuh. Benua yang tersisa ditempati oleh sejumlah besar penggarap alam luar, dan mereka sudah lama berada di sini. Karena lautan awan berada di garis depan, hanya sedikit menguasai alam batin yang tersisa, hampir semuanya telah meninggal. Seluruh lautan awan telah menjadi daratan alam luar. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan langsung mengelilingi lautan awan. Segala sesuatu di Cloud Sea jelas muncul di benaknya. Melihat Cloud Sea yang asing, kemarahan di hati Wang Lin berkobar seperti badai. Dia tidak menyembunyikan perasaan ilahinya sama sekali tetapi menggunakan metode yang mendominasi untuk memberitahu semua penggarap alam luar di lautan awan bahwa dia telah tiba. Para penggarap alam luar di benua semuanya terbangun ketika mereka merasakan perasaan ilahi Wang Lin. Mereka menatap ke langit dengan kaget dan perasaan buruk dengan cepat tumbuh di hati mereka. Perasaan ilahi Wang Lin bagaikan badai yang menyapu lautan awan. Itu seperti gada berat yang menghantam hati para penggarap alam luar. Jauh di dalam Cloud Sea, ada sebuah planet langka. Ini dulunya adalah planet sekte penghancur surga, tapi sekarang sudah hancur. Ada rumput laut biru dan ungu tak berujung yang tumbuh di sana, tingginya mencapai ribuan kaki. Dari jauh, planet ini tampak seperti ditumbuhi rambut. Seluruh planet seluruhnya tertutup oleh rumput laut biru dan ungu ini. Di tengah rumput laut yang tak berujung terdapat cabang-cabang besar setebal ratusan kaki, dan ada bunga ungu raksasa di sana. Bunganya tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan sangat jelas terlihat bahwa rumput laut lahir karenanya. Bunganya belum mekar, tapi ada kuncup berukuran sekitar 100 kaki di puncaknya. Kuncup bunganya berbentuk lingkaran dan agak transparan, dan seorang wanita duduk di dalamnya. Dia sangat cantik dan mengenakan gaun tipis. Sambil duduk di sana, dia berkultivasi. Aura kultivator Nirvana Void tahap tengah menyebar dari kuncup bunga. Ketika aura Wang Lin menyebar ke seluruh lautan awan, wanita di dalam kuncup bunga membuka matanya. Tatapannya penuh dengan keterkejutan. Saat matanya terbuka, rumput laut yang tak ada habisnya di planet ini bergerak. Jauh dari planet ini, di mana kabut menutupi lubang di formasi penyegel alam, terdapat benua terapung raksasa. Penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atasnya, membawa batu-batu besar untuk membangun kuil. Candi ini sudah berbentuk belum sempurna, dan terdapat patung di atasnya. Patung ini memiliki dua sayap hitam besar, itu juga tampak garang dan memberikan kesan keagungan. Patung ini bukan patung manusia melainkan kelelawar raksasa. Seorang lelaki tua berbaju merah sedang duduk di atas patung itu, dan tanda di antara alisnya adalah kelelawar hitam. Saat perasaan ilahi Wang Lin melintas, lelaki tua itu membuka matanya dengan ngeri. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit, wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, di Al Heaven,
para penggarap alam luar telah mengumpulkan ratusan ribu penggarap dan memiliki beberapa penggarap langkah ketiga yang melakukan pertempuran ini. Beberapa dari orang-orang ini telah berpartisipasi dalam pembunuhan Wang Lin. Ratusan ribu pembudidaya alam luar ini membentuk lingkaran, dan sekilas, mereka tampak menutupi ruang yang tak ada habisnya. Mereka tampak kelelahan, namun keganasan mereka tidak hilang sama sekali. Ratusan ribu penggarap ini mengelilingi formasi megah yang terdiri dari 999 planet. Ada beberapa penggarap alam batin di setiap planet, dan mereka telah bertahan lama di sini. Di tengah formasi ada altar melingkar. Itu diselimuti kabut dan hampir tidak terlihat. Seseorang sedang duduk di altar. Di planet budidaya, seorang wanita dengan sikap acuh tak acuh menggigit bibir bawahnya dan keputusasaan perlahan muncul di matanya. Di planet lain, rambut panjang dan indah Mu Bingmei bertahan. Dia mengenakan pakaian putih dan wajah cantiknya memenuhi kerumitan. Orang yang dikenal Wang Lin ada di planet ini. Wang Lin berada di Laut Awan. Dia tidak langsung pergi ke Alheaven. Dia tidak bisa menumbangkan perang ini dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan busur Li Guang, dia hanya bisa mengubah pertempuran untuk sementara. Dia harus mempertimbangkan bagaimana bertahan selama 3 tahun. Ketika orang-orang dari alam surgawi kuno keluar dalam 3 tahun, dia masih harus menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar. Semua ini membutuhkan busur Li Guang, dan dia tidak memiliki cukup energi surgawi untuk menggunakan busur itu berkali-kali. Oleh karena itu, mengetahui bahaya yang ada di Alheaven, dia memilih untuk tidak membantai di sana. Dia pertama-tama akan membantai para penggarap alam luar di sistem bintang lainnya. Dia membutuhkan kepala dan jiwa asal mereka untuk menyelesaikan formasi terkuat. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melewati banyak benua. Ketika kematian meluas, jumlah kepala di belakang Wang Lin melebihi 50.000. Saat jumlahnya melewati 50.000, Wang Lin mengubah tangannya. Tangan kirinya menunjuk ke kekosongan. Tangan kiri adalah kehidupan. Dengan kalimat ini, 50.000 kepala itu bergerak. Setengah dari mereka terbang ke kiri dan membentuk bentangan raksasa. Tangan kanan mengendalikan kematian. Wang Lin menunjuk dengan tangannya yang beku dan sebagiannya menutupi daratan. Mata Wang Lin serius saat tangannya dengan cepat membentuk segel yang terbang ke 2 pusaran. Sesaat kemudian, Wang Lin meraung. 2 simbol yang melambangkan hidup dan mati saling tumpang tindih dan langsung menyatu menjadi satu. Hal ini mengakibatkan guncangan yang menggelegar yang menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Pusaran yang menyatu berputar dengan cepat dan meluas. 10.000 kaki, 100.000 kaki, lebih dari 1 juta kaki. Pusaran raksasa ini berputar di atas Wang Lin, dan bahkan ruang itu sendiri tampak ikut berputar bersamanya. Formasi hidup dan mati, bentuk. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan melahap darah esensi langkah ketiganya. Darah berubah menjadi kabut dan menyatu dengan ekosistem. Saat mereka menyatu, suara retakan datang dari pusaran dan pusaran raksasa itu berhenti berputar. Tidak hanya berhenti berputar, tapi juga mulai berputar. Dalam sekejap mata, pusaran raksasa itu menguasai sepenuhnya. Rupanya itu dibentuk oleh banyak cincin dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Dari jauh, pusaran yang memaadatnya tampak seperti roda besar. Roda ini melambangkan hidup dan mati. Jika tidak berputar, semuanya akan hidup. Jika mulai berputar, semuanya akan mati. Yang membentuk roda itu adalah lebih dari 50.000 kepala yang berteriak. Wang Lin melompat dan berdiri di atas kemudi. Rodanya tidak berputar tetapi melaju ke depan. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh saat roda bergerak menuju benua lain. Dia akan membunuh. Dia menginginkan lebih banyak lagi kepala dan jiwa asal untuk membentuk formasi kedua. Formasi karma. Dia dengan cepat bergerak melewati benua dan benua itu runtuh di hadapannya. Semua berkendara alam luar mati dan kepala mereka diambil oleh Wang Lin. Sekarang ada banyak kepala yang mengikuti. Ini melambangkan kematian. Bau darah di sekelilingnya begitu menyengat, seolah-olah akan turun hujan darah. Setelah membunuh ribuan penggarap alam luar di sebuah benua, dia melangkah maju. Jumlah kepala secara bertahap mencapai puluhan ribu di belakang Wang Lin, namun kematiannya belum berakhir. Wang Lin posisi tangan dan mengangkat telapak tangan. Gemuruh menggelegar menggema dan banyak pembudidaya alam luar di benua sebelum dia mencoba melarikan diri. Namun,
Tubuh mereka gemetar dan darah mereka menyembur kemana-mana sebelum dia terbang menuju Wang Lin. Ini tidak memakan waktu lama. Saat Wang Lin menyapu sistem bintang, semakin banyak penggarap alam luar yang mati. Sesaat kemudian, sebuah planet raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Planet ini tertutup rumput laut. Saat dia tiba, aura menyalakan langkah ketiga muncul dari planet ini. Planet ini adalah tempat wanita itu berada. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak berani menyerang lebih awal tetapi tidak bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menunggu Wang Lin datang dan kemudian bertarung dengannya menggunakan planet ini. Planet ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan rumput laut yang tak terhitung jumlahnya berasal dari jiwa Joss Flame miliknya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin di sini, dia bisa mencapai puncak terkuatnya. Suara tajam datang dari planet ini ketika Wang Lin tiba. Ketika hal ini terdengar, rumput laut di planet ini mulai tumbuh gila-gilaan. Panjangnya mencapai 10.000 kaki, 100.000 kaki, 1 juta kaki, atau bahkan 10 juta kaki. Dan wilayah mereka masih terus berkembang. Dalam sekejap, planet budidaya mengalami perubahan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat rumput laut yang tak habisnya tumbuh, planet budidaya berubah menjadi kepala. Rumput laut yang masih tumbuh adalah rambut panjang di kepala ini. Bunga-bunga di planet ini bermekaran dan wanita cantik itu menampakkan wajahnya. Gumamannya membekukan planet ini dan menyebabkan gunung dan sungai di planet ini berubah. Beberapa gunung runtuh dan beberapa naik. Beberapa sungai mengering dan beberapa muncul entah dari mana. Akibatnya, planet tersebut berubah drastis dan planet tersebut berubah menjadi kepala raksasa. Ini adalah kepala seorang wanita. Saat permukaan planet berubah, ia tampak seperti wanita. Pemandangan ini sangat aneh untuk dilihat di luar angkasa. Planet budidaya raksasa kepalanya menjadi. Wajahnya sangat cantik dan matanya tertutup. Rumput laut yang membentuk rambut melayang tanpa angin. Ini membuatnya semakin cantik dan memberikan pesona yang menawan. Puncak gunung membentuk hidungnya, gunung membentuk kening, leher membentuk tepinya, dan lautan membentuk matanya. Semua ini menunjukkan betapa mengejutkannya mantranya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menoleh. Tepat pada saat ini, alis kepala wanita itu bergetar. Gemetarnya bulu mata sebenarnya adalah runtuhnya gunung-gunung di planet ini. Lalu wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tanpa ampun menatap Wang Lin, dan bermimpi yang bisa meruntuhkan berpura-pura keluar dari mulut. Mantra ini tidak buruk, tapi budidayamu terlalu lemah. Tangan kanan Wang Lin meraih di depannya dan cahaya darah di sekitar area tersebut. Pedang darah itu muncul entah dari mana. Api muncul di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kondisi. Di antara mahkota, kehidupan dan kematian, karma, dan benar dan salah muncul. Mereka semua menyatu menjadi pedang di hadapannya. Pedang darah mengeluarkan suara mengerikan seolah-olah sangat bersemangat. Seolah-olah sudah kelaparan selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya bisa meletus. Menatap kepala dengan muncul tanpa ampun, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangannya yang tidak mengangkat pedang dan membungkusnya. Tanpa ampun, saat pedang itu jatuh, suara gemuruh di langit, menggantikan segalanya. Sinar pedang energi besar yang dapat memotong seluruh turun dan jatuh ke kepala raksasa itu dalam sekejap mata, tatapan tanpa ampun wanita itu runtuh dan dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mantranya terputus dan kepalanya terbelah dua. Ada kilatan cahaya dan energi pedang menembusnya. Kepala tubuh asli wanita itu juga terpisah dari tubuhnya, matanya dipenuhi kebingungan. Tangan kanan Wang Lin jatuh dan pedang darahnya menghilang. Dia tidak lagi melihatnya dan berjalan melewati planet ini. Saat dia lewat, tangan kirinya dengan santai meraih ke arah kepala. Dalam sekejap, kepala wanita itu terbang dari planet ini dan mendarat di tangan Wang Lin. Dia kemudian melemparkannya ke belakang dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, planet ini benar-benar terpecah dan hancur. Mimpi buruk para penggarap alam luar di lautan awan akan segera berakhir. Wang Lin muncul di area yang telah disapu oleh perasaan ilahi, dan semua kekuatan alam luar merasa sulit untuk menghindari kematian. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin meninggalkan jejak darah saat dia pergi dengan kepala dengan jiwa asal tersegel di dalamnya. Segera, jumlah kepala di belakang Wang Lin mencapai 50.000. Setelah mengambil kepala semua balapan di alam luar, selain yang ada di dalam kabut, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin.
Dia melihat ke pemandangan. Disitulah letak lubang menuju alam luar yang dikelilingi kabut. Ada benua terapung di sana, dan bergerak dengan cepat. Ribuan nelayan mendorong benua menuju lubang alam luar. Ketika Wang Lin melihat ke atas, lebih dari setengahnya sudah berada di alam luar. Mau lari, sangat terlambat. Wang Lin membayangkan tangan di bawahnya dan roda di bawahnya yang melambangkan hidup dan mati terbang keluar. Ia menerobos dan melesat menuju benua terakhir dalam kabut. Aku akan menjadikan kalian semua sebagai korban untuk formasi hidup dan matiku. Akhiri menetap di laut awan. Dalam sekejap, kabut di atas benua bergolak dan roda hidup dan mati tiba-tiba muncul. Setelah muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun ke benua itu. Ekspresi lelaki tua di patung itu berubah ketika dia melihat roda raksasa itu berputar perlahan satu kali. Hidup dan mati adalah satu putaran. Formasi hidup dan mati telah berevolusi dari pusaran, memadat menjadi sebuah roda. Jika tidak bergerak, hidup dan mati tidak akan bergerak. Jika bergerak, maka hidup dan mati akan terbalik. Saat roda raksasa itu berputar, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Suara tersebut menembus dan sampai di area yang dikelilingi kabut. Ketika roda bergerak, hidup dan mati. Tekanan kuat datang dari roda dan turun ke benua yang berada di tengah lubang formasi penyegel alam. Tekanan ini menekan hidup dan mati. Itu bisa mencakup jiwa dan jiwa asal dari semua hal yang berwujud dan tidak berwujud. Benua itu bergetar dan retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di sepanjang tepinya. Keruntuhan dengan cepat menyebar dari tepian benua. Gemuruh yang menggelegar memekakkan telinga. Dalam sekejap, retakan di benua itu seperti selokan. Suara gemuruh selokan bergema di seluruh benua. Getaran benua menjadi semakin hebat seiring dengan putaran roda. Banyak petani di benua itu menjadi pucat dan mengeluarkan darah karena mengurungnya. Suara letupan menggema dari tubuh mereka dan ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit. Beberapa dari mereka yang tingkat kerusakannya lebih rendah, tubuhnya meledak karena tekanan. Jiwa asal mereka tersegel di dalam kepala mereka sebelum kepala mereka terbang ke udara. Kuil raksasa yang bentuknya belum sempurna itu bergetar dan tertutup retakan saat roda berputar. Tak lama kemudian, kuil itu runtuh menjadi biara. Mengalir dari sudut darah mulut. Lelaki tua itu dan ketakutan muncul di matanya. Dia berjuang untuk mengeluarkan suara gemuruh sebelum melompat. Tangannya membentuk segel dan angin hitam berkumpul di sekelilingnya membentuk mulut raksasa yang terbang ke arah kemudi, sepertinya dia ingin terus mengemudi. Wang Lin hanya bisa menggunakan dua kata untuk menggambarkan tindakan seperti ini. Melebih-lebihkan diri sendiri. Orang tua ini melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berani mencoba mewujudkan formasi hidup dan mati Wang Lin. Dia tidak layak untuk menyalakannya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia memancarkan dingin. Saat roda berputar, lelaki tua itu dikelilingi oleh angin hitam dan mulut terbuka lebih lebar. Tingginya mencapai lebih dari 100.000 kaki dan hampir tidak menyalakan roda hidup dan mati. Orang tua ini harus melakukan ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Karena bagaimanapun juga itu adalah kematian, dia telah gagal segalanya. Jika dia berhasil, dia tidak hanya akan bertahan, tetapi dia juga akan menjadi terkenal. Dengan gemuruh yang mengerikan, mulut raksasa yang membentuk lelaki tua itu mengatur roda hidup dan mati. Namun, pada saat ini, tangisan datang dari dalam mulut. Sebuah kekuatan yang mengejutkan muncul dari dalam, kekuatan ini mengandung hidup dan mati, mengandung kekuatan tertentu. Mulut raksasa itu roboh dengan keras dan pecahannya tersebar ke segala arah. Sungguh pemandangan yang menakjubkan, seolah-olah awan yang menutupi langit terbelah. Kabut hitam runtuh dan roda kehidupan dan kematian muncul sekali lagi. Saat ini, kekuatan yang kuat datang dari roda dan memasuki tubuh lelaki tua itu. Dia batuk darah dan dihempaskan ke kuil yang telah menjadi pendingin. Gemuruh yang menggelegar menggembung dan semakin banyak retakan yang menutupi benua itu. Sebuah lubang sedalam 10.000 kaki muncul di tempat lelaki tua itu mendarat. Di dalam lubang yang dalam, tubuh lelaki tua itu penuh luka dan darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia sangat lemah, dan ketakutan di matanya telah mencapai batasnya. Dia berjuang untuk mencoba dan berdiri. Namun, pada saat ini, Wang Lin mewakili lengan bajunya dan menunjuk ke bawah. Roda yang tidak bergerak di langit turun 9 inci. 9 untuk janji ilahi. Tekanan itu menghancurkan dunia. Saat turun,
lelaki tua yang berjuang untuk bangun itu batuk darah sekali lagi. Dia ditekankan oleh meningkatnya tekanan dan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Dia terbanting kembali ke bumi. Benua itu mulai runtuh sekali lagi. Sejumlah besar batu besar terpisah dari benua dan berubah menjadi debu. Para penggarap alam luar yang tersisa di benua itu runtuh dan banyak orang meninggal. Hanya mereka yang lebih kuat yang bisa duduk di benua itu dan melawan tekanan ini. Wajah mereka pucat pasi dan keputusasaan muncul di mata mereka. Pembantaian di Cloud Sea sudah berakhir. Wang Lin memejamkan mata dan mengukur tangan. Roda hidup dan mati tiba-tiba turun 9 inci lagi menuju benua yang runtuh. Pada saat ini, lelaki tua di dalam lubang yang dalam mengeluarkan lendir terakhir dalam hidupnya. Tubuhnya meledak dan jiwa serta asalnya jiwa tersegel di dalam kepalanya. Kepalanya terlempar ke udara setelah tubuhnya meledak. Saat orang tua itu meninggal, para penggarap alam luar yang tersisa semuanya meledak dan mati. Ketika semua kehidupan musnah, benua itu runtuh sepenuhnya. Semua bagian yang jatuh akan runtuh lagi hingga menjadi debu. Bahkan sebagian benua yang telah memasuki formasi penyegel alam tidak dapat melarikan diri. Itu juga menjadi debu yang menghilang dari bintang-bintang. Saat Wang Lin membuka matanya, ribuan kepala, termasuk kepala lelaki tua langkah ketiga, terbang ke arahnya. Mereka menjadi bagian dari puluhan ribu kepala yang mengikutinya. Dia melihat Cloud Sea, untuk terakhir kalinya sebelum melangkah menuju tempat terakhir yang akan dia tuju. Tempat itu adalah seluruh surga. Tempat itu adalah tempat di mana banyak orang yang dikenal Wang Lin berada. Tempat itu adalah tempat pertarungan terakhir berlangsung. Wang Lin melangkah menuju Al-Heaven dan melontarkan puluhan ribu kepala bergelombang di seluruh bintang. Di bagian bawah, roda yang tidak bergerak mengikuti. Formasi karma, bentuk. Suara Wang Lin samar-samar bergema. Puluhan ribu kepala terbang di atasnya dan berputar membentuk pusaran raksasa lainnya. Wang Lin mengangkat tangan dan kelima rahangnya terbuka. Dia kemudian menekan dan memutarnya lebih cepat. Puluhan ribu kepala itu tampak menyatu, sehingga mustahil untuk melihatnya satu persatu lagi. Tangan kanan Wang Lin perlahan mengepal. Saat dia menggenggam tangan, dunia bergemuruh dan berputar tiba-tiba berhenti berputar. Itu menjadi roda karma dan melayang di atas Wang Lin. Wang Lin memiliki roda di atas dan di bawah. Dia berada di antara mereka seperti dewa surgawi yang mengendalikan hidup dan mati serta karma. Rambut putihnya yang tergerai memancarkan niat membunuh yang dingin. Al-Heaven, sosok Wang Lin berkedip ke depan dan dia menghilang dengan dua roda di atas dan di bawah. Ketika dia muncul kembali, dia berada di Al-Heaven. Di Al-Heaven, ratusan ribu penggarap alam luar sekelilingnya 999 formasi planet. Para penggarap alam batin yang tersisa di planet-planet ini semuanya memiliki ekspresi sedih. Mereka tahu alam batin telah kalah dalam perang ini. 999 planet budidaya ini dipilih dari keempat sistem bintang utama dan merupakan fondasi alam batin. Namun, mereka tidak bisa menghentikan tanda-tanda kehancuran yang muncul ketika mantra para penggarap alam luar membombardir mereka. Rasanya mereka bisa dihancurkan kapan saja. Raungan yang menggemparkan surga yang menggemparkan ruang itu sendiri. Salah satu planet tidak mampu lagi menahan pemboman dan akhirnya runtuh. Badai melanda daerah itu. Bumi di planet ini hancur dan lautan berubah menjadi gas. Seluruh planet terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya dan planet jiwa ini lenyap. Saat planet budidaya runtuh, para penggarap alam luar bergemuruh. Ratusan ribu penggarap alam luar eksternal keluar. Mereka mengambil berbagai harta karun dan memulai serangan gila lainnya terhadap formasi planet. Peristiwa seperti ini telah terjadi berkali-kali selama beberapa bulan terakhir. Meski tidak cukup untuk meruntuhkan formasi, mereka dapat menghancurkan banyak planet. Saat ini, tidak ada lagi 999 planet di sini, tetapi kurang dari 300. Semua langkah ketiga yang menyerang berada di bawah tahap Arcane Void. Semua penggarap Arcane Void melayang-layang, mengamati dengan dingin. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk menghentikan para penggarap alam batin menghancurkan formasi planet sebagai cara untuk saling menghancurkan. Ada total 5 pembudidaya Arcane Void dari alam luar di sini. 3 di antaranya adalah selir pemakaman surgawi, 2 di antaranya terlibat dalam kematian Wang Lin. Yang lainnya mengenakan gaun ungu, dia tampak seperti wanita bangsawan.
Selain itu, Wang Lin juga memperkenalkan dua pembudidaya Arcane Void lainnya. Wanita tua dan pria tua berkulit hitam itulah yang menyerangnya selama krisis hidup dan mati itu. Selain penguasa, pria parubaya yang telah meninggal, dan penguasa surga, dewa kekosongan, semua orang yang menjadi bagian dari serangan itu ada di sini. Dengan adanya para penggarap Arcane Void ini, para penggarap alam batin bahkan tidak dapat mencoba untuk menghancurkan formasi planet demi kehancuran bersama. Mereka hanya bisa menyaksikan planet-planet hancur satu demi satu. Selain para penggarap Arcane Void, ada 7 penggarap langkah ketiga lainnya. Mereka bervariasi dari Nirvana Void hingga Spirit Void. Ketujuh orang itulah yang memimpin para penggarap alam luar untuk menyerang dari 7 arah berbeda. Gemuruh yang menggelegar itu menggema di seluruh langit dan menggetarkan pikiran semua orang. Selain 7 orang ini, ada wanita lain di antara sekelompok labirin alam luar. Wanita ini sangat cantik dan dia melihat formasi planet dengan menyalin dingin, namun ada rasa khawatir yang tersembunyi di matanya. Dia adalah tubuh asli Grandmaster Yun Luo, yang telah kehilangan avatarnya. Dia tidak akan mati begitu saja. Apakah masa depan yang aku prediksi benar? Atau salah? Kekhawatiran di hati Yun Luo menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan-adegan di masa lalu itu. Selama ramalannya, dia dengan jelas melihat bagian belakang sosok yang akan menghancurkan sistem bintang kuno. Saat ini, dia hanya bisa menekan kekhawatiran di hatinya. Dia mengangkat tangan yang seperti batu giok dan para penggarap di sekitarnya pemindahan maju. Pasukan alam luar menyerang dari 8 arah berbeda seperti 8 pedang tajam menuju formasi planet. Gemuruh yang menggelegar menggema, dan tak lama kemudian, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Para penggarap Arcane Void yang mengamati pertunjukan tangan mereka untuk menghilangkan gelombang kejut sehingga tidak dapat mempengaruhi para penggarap alam luar yang menyerang. Mu Bingmei berdiri di sebuah planet dengan ribuan penggarap sekte dewa di sekelilingnya. Selama bertahun-tahun, sebagai Master Sekte Dewa Sekte, Mu Bingmei telah menggunakan pesona uniknya dan kata-kata perpisahan Wang Lin untuk menyatukan sekte dewa. Sejak itu, Sekte Dewa selalu mendengarkannya dan menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran di Laut Awan, di Sungai Panggil, di Kekosongan Cemerlang, dan pertempuran terakhir ini. Mereka telah menderita banyak kematian dan luka-luka, dan dia sendiri hampir mati 2 kali. Namun, hanya beberapa ribu orang dari Sekte Dewa yang tersisa. Master Sekte, silakan pergi ke altar inti, kami bisa menjaga tempat ini. Di samping Mu Bingmei, seorang lelaki tua berambut putih menatapnya dengan sedih dan memegang tangan ke arahnya. Saat dia berbicara, para penggarap sekte dewa di sekitarnya semua memandang ke arah Mu Bingmei. Mereka semua menangkupkan tangan di bawahnya dan mengatakan hal yang sama. Master Sekte, silakan pergi ke altar inti, kami bisa menjaga tempat ini. Mata Mu Bingmei tetap tenang. Dia tidak melihat anggota sekte dewa yang mengikuti pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap ke langit pada puluhan ribu pembudidaya alam luar yang membombardir formasi. Antara dia dan para penggarap alam luar ada layar cahaya dari formasi planet, yang dibombardir oleh para penggarap alam luar. Begitu layar cahaya itu runtuh, planet budidaya juga akan musnah. Ada seorang pria muda yang mengenakan pakaian hijau di antara para penggarap alam luar. Dia sangat tampan tapi mengeluarkan aura jahat. Dia memiliki banyak sekali hantu wanita cantik yang dibentuk oleh mantra. Mereka mengeluarkan yang menyedot dan menyerang layar cahaya. Menatap pemuda itu menembus cahaya dan mendarat di Mu Bingmei. Dia tersenyum. Cantik, jangan khawatir, lampu ini akan segera padam. Kudengar kau adalah wanita penguasa alam tertutup yang telah meninggal. Saya selalu tertarik untuk berpasangan dengan wanita orang lain. Suara ini perlahan datang dari cahaya di luar. Bahkan getaran puluhan ribu petani yang membombardir tidak dapat menghentikan suaranya untuk menggema. Pemuda ini adalah salah satu dari 7 penggarap langkah ketiga di bawah penggarap Arcane Void. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Mu Bingmei di dalam planet dan tersenyum. Kau milikku. Tatapan Mu Bingmei tenang dan matanya menjadi dingin. Nama pemuda itu adalah Dao Feixian, kepala klan Dao Fei, yang pandai dalam budidaya berpasangan, kepribadiannya kejam, dan banyak murid sekte dewa yang mati karenanya. Dao Feixian ini tidak hanya menyukai wanita tetapi juga pria tampan. Mu Bingmei menghadapi 2 krisis hidup dan mati.
Salah satunya sedang diburu olehnya. Jika bukan karena King Sui yang bergerak untuk membantu, akan sulit baginya untuk lolos dari pelanggaran. Tuan Sekte, saya meminta Master Sekte untuk memasuki altar inti. Orang tua ini tidak percaya penguasa alam tertutup telah mati. Jika sesuatu terjadi padamu dan penguasa alam tertutup kembali, kami. Ini datang dari seorang lelaki tua berambut putih di samping Mu Bingmei, terdengar cemas. Saya adalah Master Sekte Dewa Sekte. Mu Bingmei berkata dengan lembut, kata-katanya penuh dengan tekad. Di arah lain, wanita berbaju merah jambu yang berkata, Tuhan tidak mengenal saya, berdiri di planet budidaya. Di belakangnya adalah para penggarap dari Cultivation Alliance dari Brilliant Void. Meskipun aliansi telah runtuh bertahun-tahun yang lalu, banyak petani yang masih bertahan. Namun, saat pertempuran berlanjut, hanya tersisa kurang dari 3.000 orang. 3.000 panggilan ini semuanya berasal dari Brilliant Void. Meski lelah, mereka tetap berdiri di sana. Mereka berdiri di belakang wanita berbaju pink, siap mati. Di atas mereka, di luar cahaya formasi planet, puluhan ribu pembudidaya alam luar terus membombardir dengan gila-gilaan. Di antara kelompok pembudidaya ini ada seorang pria parubaya yang bertelanjang dada. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia menyerang dengan angin dan guntur. Angin dan guntur yang tiada henti membombardir formasi planet. Serangannya sendiri sebanding dengan puluhan ribu pembudidaya ini. Orang ini juga salah satu dari 7 menyalakan langkah ketiga. Tubuhnya besar seperti gunung pembunuh. Dia meraung saat dia menyerang dengan puluhan ribu petani. Dia menyembunyikan dan menyerang layar cahaya, menyebabkannya terdistorsi dan menjadi tidak stabil. Semuanya akan segera berakhir. Ini bagus juga. Wanita berbaju pink itu menyembunyikan kelelahannya yang di dalam. Tubuhnya terlihat sangat lemah, seolah-olah angin pun bisa menyebabkan dia pingsan. Dia mengalihkan pandangan dari langit dan memandang rekan-rekannya dari Brilliant Void. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi katanya terganggu oleh suara suasana di kedamaian. Sebuah planet runtuh. Ribuan pembudidaya di planet ini mati karena gelombang dari seorang lelaki tua berbaju biru. Planet lain hancur. Formasi ini awalnya terdiri dari 999 planet. Setiap planet akan membentuk layar cahaya, dan 999 lapisan akan bergabung membentuk gaya reflektif yang kuat. Namun, ketika planet-planet hancur dan lapisan cahayanya hancur, kekuatan pembentukan planet berkurang dengan cepat. Wanita berkerudung merah muda itu menoleh dan mencium pelan, terlahir sebagai seorang yang mencakup alam batin dan mati sebagai jiwa di alam batin. Hanya saja hatiku agak enggan. Aku belum memahami siapa aku. Puluhan ribu pembudidaya alam luar membombardir bagian barat formasi planet dan layar cahaya berada di ambang kehancuran. Di planet ini, Xi Zihong menggigit bibir bawahnya bersama dengan para penggarap Al-Heaven lainnya. Zhang Chongli dan Seng Wonghu juga ada di sana. Master Flamespark juga ada di antara mereka. Mereka semua mengayunkan Al-Heaven, dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi puluhan ribu kekuatan di luar, menyaksikan layar cahaya dihancurkan sedikit demi sedikit. Mereka menunggu hingga layar cahaya itu runtuh sebelum meletus dengan kekuatan terakhir dalam hidup mereka. Saat layar cahaya pecah, kita semua menghancurkan diri kita sendiri. Apakah kalian semua siap? Master Flamespark berbicara dengan suara rendah. Mereka bukanlah kelompok pertama yang memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Hampir semua planet budidaya di sini memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri ketika layar cahayanya rusak. Di sana terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Planet lain runtuh setelah layar cahayanya hancur. Tawa tajam datang dari formasi planet dan seberkas cahaya hijau terbang menuju pasukan alam luar. Saat lampu hijau muncul, tawa datang dari para penggarap alam luar Arcane Void. Orang tua yang ikut menyerang Wang Lin menyerang dengan lampu hijau. Dengan suara gemuruh, lampu hijau sedikit menghilang dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lelaki tua itu mundur 1000 kaki dan matanya bersinar. Sambil menyusut, dia membentuk segel dan kabut hitam memenuhi area tersebut. Kamu kuat, Kaisar King Lin dari alam surgawi hujan. Anda layak menjadi murid penguasa alam tertutup yang terakhir. Keputusan Anda jelas tidak menyetujui milik saya, tetapi Anda dapat mengerahkan kekuatan Joss Flames. Lampu hijau tersebar, menampilkan tubuh King Lin. Wajahnya pucat dan dia terluka parah. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum dia pergi untuk melawan para penggarap langkah ketiga alam luar.
Sejak hari pengepungan dimulai, dia sudah seperti ini. Saat King Lin muncul, aura dingin datang dari formasi planet. Seorang wanita mengenakan pakaian ungu berjalan keluar. Ekspresinya lembut, tapi matanya mengandung niat membunuh. Dia berasal dari Sungai Panggil, dia adalah penguasa Sungai Panggil. Ketika dia berjalan keluar, salah satu penggarap Arcane Void yang menonton sambil tertawa. Wanita yang menghancurkan organ dalam Wang Lin terbang menuju wanita berbaju ungu. Jauh di dalam formasi planet, ada sebuah altar yang diselimuti kabut. King Sui sedang duduk di sana, sosoknya tertutup kabut. Tubuhnya bergetar dan ekspresinya menjadi bengkok saat dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. 7 helai gas hitam membuat lubangnya. Gas hitam ini seperti ular berbisa, dan tidak peduli seberapa kerasnya King Sui berjuang, dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Tuan Hongshan sedang duduk di belakangnya. Jari-jarinya terus mendarat di punggung King Sui. Dia membantu King Sui mengeluarkan gas hitam ini. Tuan Hongshan, jangan khawatirkan aku. Mata King Sui terbuka dan menjadi lemah. Ada 7 titik hitam samar yang berputar-putar. Jika aku tidak puas, kamu akan mati dalam waktu 45 menit. Dahi guru Hongshan dipenuhi keringat. Dia persamaan tangan dan cahaya hitam muncul dari udara tipis. Sebuah boneka keluar sementara dia tetap berada di belakang King Sui. King Sui mengatupkan giginya dan meraung. Esensi memicunya meletus dan memanggil dengan jari guru Hongshan. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan banyak darah, lalu dia gemetar dan meraung. Jangan khawatirkan aku. Master Hongshan menatap King Sui dengan penuh kesedihan di matanya. Dia kemudian bangkit dan melangkah keluar altar. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Wanita tua Arcane Void dari alam luar menyambutnya dengan cibiran. King Sui bernapas berat di altar saat darah hitam mengalir keluar dari mulut. Penglihatannya menjadi kabur dan dia berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat sebuah planet di jarak jauh. Planet itu adalah tempat wanita berbaju pink berada. Apakah itu dia? Seharusnya, sebuah kelembutan muncul di mata King Sui. Dia telah menyadarinya bertahun-tahun yang lalu, tapi dia belum memastikannya. Tepat pada saat ini, cahaya di sekitar planet tempat budidaya wanita berbaju merah muda berada dirusak oleh pria kekar menggunakan angin dan guntur. Pria kekar itu tertawa dan menyerang puluhan ribu petani. Tubuh King Sui bergetar dan matanya redup memancarkan kekuatan terakhirnya. Dia telah kehilangan orang tuanya, kehilangan gurunya, kehilangan kekasihnya, kehilangan semua teman-temannya dari alam surgawi, dan pada akhirnya bahkan Wang Lin pun seolah telah meninggal. Dia telah kehilangan segalanya. Dia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan wanita berbaju pink di hadapannya. King Sui merasakan aura jiwa putri dari wanitanya. Aura ini membuat King Sui sangat bersemangat. Dia tertawa bahak dan memperhatikan wanita itu berkali-kali. Dia sepertinya telah menjadi alasan dia untuk terus hidup. Dia adalah segalanya untuknya. Meskipun King Sui terluka parah dan dia tidak dapat hidup lebih dari 45 menit tanpa bantuan guru Hongshan, selama 45 menit dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan putrinya menderita luka apapun. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan sebagai seorang ayah. Dia merasa sangat bersalah pada putrinya dan telah lama mencari di lokasi. Mulutnya mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti binatang buas. Tangannya menghantam altar dan altar itu retak. Kekuatan pantulan yang sangat kuat datang dari altar. Meminjam kekuatan pantulan ini, tubuh King Sui melesat keluar dari altar dan terbang menuju planet yang layar cahayanya hancur. Penglihatannya kabur dan dia tidak bisa melihat dunia dengan jelas lagi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia lihat dengan jelas adalah sosok wanita di planet itu. Wanita berbaju pink itu pucat. Dia melihat tirai tipis runtuh, dan pria itu masuk dengan kekuatan angin dan guntur. Puluhan ribu penggarap di belakangnya masuk. Dia merasakan planet budidaya di bawahnya bergetar hebat. Seolah tidak mampu menahan tekanan dari pria kekar dan puluhan ribu pembudidaya di belakangnya, planet ini mulai runtuh. Selokan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi dan tanah mulai bergerak naik turun seperti laut. Para penggarap di sekeliling semua konstruksi maju dengan mata merah. Mereka seperti lalat yang terbang ke dalam api saat menyerang penjajah. Ketika terbang ke dalam api, apakah mereka benar-benar tidak tahu bahwa mereka sedang terbang menuju kematian? Mungkin mereka tidak tahu, atau mungkin mereka tahu. Saat angin kencang bertiup,
Wajah wanita mengenakan merah muda itu pucat, tapi ada sedikit warna merah. Masih ada sedikit keengganan di dalam dirinya, tapi dia dengan tegas memotongnya dan berjalan maju. Tingkat pidatonya tidak tinggi, tapi dia adalah anggota alam batin. Dia takut mati, tapi dia tidak keberatan mati sebagai martir karena kerajaan mereka akan segera hancur. Pria kekar angin dan guntur mengirimkan dan mengabaikan semua pembudidaya alam batin yang lemah. Sebaliknya, tangan tanpa ampun menekan ke bawah. Dengan tekanan ini, angin hitam berubah menjadi badai, dan ada bola guntur yang tak terhitung jumlahnya bercampur di dalamnya. Badai tersebut membentuk naga guntur hitam yang menyerbu bumi di bawah. Satu-satunya orang yang menghalanginya adalah wanita berbaju pink. Pria kekar angin dan guntur berdiri di atas kepala naga guntur hitam. Dia langsung melewati ribuan petani dan hanya berjarak ratusan beberapa kaki dari wanita berbaju pink. Pembudidaya seperti semut. Pria kekar itu menampilkan ekspresi jelek. Wanita berbaju pink tidak memenuhi syarat untuk menolak. Targetnya adalah menghancurkan planet ini dan mengejar planet berikutnya. Namun, saat dia berada dalam jarak 100 kaki dari wanita berbaju pink, ekspresi berubah drastis. Dia melihat ke arah altar jauh di dalam formasi planet. Raungan binatang buas terdengar dari altar. Itu dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Penuh dengan amarah seorang ayah yang akan membunuh siapapun yang berani menyakiti wanita ini. Mati untukku. Sinar darah bersinar dan kepingan salju merah yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Kepingan salju merah berputar dengan cepat dan King Sui keluar. Kecepatannya mencapai batas. Dia gila, dan esensinya menetapnya keluar dari tubuhnya. Gemuruh yang menggelegar bahkan menyebabkan orang-orang yang menderita jauh berpaling. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Dia tahu King Sui dan seberapa kuat King Sui, hampir tidak ada seorang pun di antara para penggarap Nirvana Void yang bisa menandinginya. Pada saat ini, dia berhenti memikirkan planet ini dan mengubah naga guntur hitam untuk mempersiapkan King Sui. Namun, perilaku ini membuat kegilaan King Sui mencapai puncak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Wanita berbaju pink itu terlalu dekat dengannya. Pada saat ini, naga petir mengangkat dan hendak menyentuhnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui hubungan mereka. Bahkan Wang Lin pun tidak tahu, hanya King Sui sendiri yang mengerti. Pada saat ini, mata King Sui benar-benar merah dan langsung tertutup. Dia tiba di hadapan wanita yang kebingungan dalam warna pink dan meraih naga guntur. Dia lalu dengan kejam melemparkannya ke samping. Mati untukku. Saat King Sui menangkap naga guntur hitam, kepingan salju merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Suara berderak menggema dan tubuh naga petir hitam itu menegangkan. Jantung pertarungan terkuat muncul dari tangannya dan memasuki naga guntur. Gemuruh menggelegar menggema di dalam naga guntur saat ia roboh. Pria kekar itu batuk darah dan mundur ketakutan. Namun, King Sui langsung tiba di hadapannya, dan tangannya ditebang tanpa ampun. Episode ini menyebabkan pria kekar itu kehilangan akalnya. Dia merasakan krisis hidup dan mati akan datang, dia tahu dia akan mati. Tangan King Sui mengandung esensi yang tak terbayangkan. Gemuruh menggelegar menggema dan lelaki kekar itu batuk beberapa suap darah sebelum dipaksa mundur beberapa ribu kaki. Sebuah luka muncul dari dahi dan meluas ke labirin seolah-olah akan merobeknya menjadi dua. Namun, tubuhnya tidak terbelah dua. Energi kematiannya yang dipenuhi amarah tiba-tiba melemah selama serangan hingga menghilang. Wajah pria kekar itu menjadi pucat saat dia mengira dia sudah mati. Dia mendongak dan melihat King Sui terbentur ke belakang sambil mengeluarkan banyak darah hitam. King Sui tidak bisa menyelesaikan serangan mematikannya, tubuhnya tidak tahan lagi. Saat ini, dia sedang bernafas, dan ditangkap oleh wanita berbaju pink. Melihat wajah cantik putrinya, air mata jatuh dari mata King Sui. Wanita berbaju pink itu bingung. Dia menggigit bibir bawahnya. Dia tidak mengerti mengapa King Sui melakukan ini. Dia tahu siapa orang ini, dia tahu statusnya tinggi. Wanita berbaju pink dengan lembut berkata, "Kenapa?" Tepat pada saat ini, pria kekar dengan angin dan guntur menderu. Matanya dipenuhi kegembiraan dan niat membunuh saat dia mendekat. Pada saat yang sama, suara gemuruh dan layar cahaya di sekitar Mu Bingmei runtuh. Pemuda yang memandang jahat itu tertawa ketika dia masuk ke dalam formasi dan berjalan menuju Mu Bingmei, yang menatapnya dengan dingin.
Kekasih penguasa alam tertutup pasti akan membuat tuan ini merasa sangat nyaman. Mata Mu Bingmei menunjukkan tekad untuk mati. Orang-orang dari Sekte Dewa Penandatanganan keluar dan siap mati bersama musuh mereka. Pada saat ini, di luar formasi planet, King Lin, wanita dari Sungai Panggil, dan Master Hong San, yang sedang melawan para penggarap Arcane Void dari alam luar, juga menghadapi perjuangan hidup dan mati terbesar mereka. Krisis hidup dan mati ini bisa mengakhiri pertempuran ini. Kekuatan yang dapat menekan seluruh sistem bintang muncul di atas formasi planet. Tekanan ini menyebar ke seluruh sistem dan mengejutkan pikiran dan hati semua penggarap alam batin. Ratusan ribu penggarap alam luar semuanya membongkar kegirangan. Di bawah ditemukan banyak orang, celah raksasa muncul di atas formasi planet. Aura yang datang dari celah itu berasal dari alam luar, dan sebuah istana raksasa terbang keluar. Istana ini dipuja oleh banyak penggarap alam luar. Ini adalah kuil suci mereka, ini adalah istana penguasa. Penguasa telah memasuki alam batin dengan tubuh aslinya. Penguasa mengenakan jubah hitam dan berdiri di atas istana. Mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas, tapi Anda bisa melihat tangan yang kering. Tangan ini kering seperti tulang, tapi kamu bisa merasakan aura destruktif yang dipancarkannya. Setelah mengangkat tangannya, dia menekan Master Hong San, wanita dari Sungai Panggil, dan King Lin. Semuanya berakhir. Suara kuno dan serak datang dari Yang Berdaulat. Saat dia berbicara, sebuah telapak tangan raksasa muncul. Jejak telapak tangan ini menutupi cahaya dari angkasa seolah-olah padat. Itu turun ke formasi planet di bawah. Ruang runtuh dan perasaan tercekik memenuhi hati setiap penggarap alam batin. Perasaan ini berubah menjadi keputusasaan. Di bawah jejak telapak tangan ini, pria kekar angin dan guntur mendekati King Sui dan putrinya. Pemuda berpenampilan jahat itu melihat senyuman cabul saat dia melakukan pergantian tangan dan menghempaskan semua orang, hanya menyisakan Mu Bingmei. Dia berjalan ke arahnya. Namun, pada saat kritis ini, terjadi kecelakaan tajam dari perbatasan antara Alheaven dan Cloud Sea. Ketajaman ini bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh seorang cerdas, itu adalah anak panah. Sebuah anak panah yang berisi kehancuran, kemarahan, dan kematian. Raungan mengerikan itu menggema dan meredam suara dari telapak tangan penguasa. Saat ini, ia menggantikan setiap suara di dunia. Wang Lin telah tiba. Pria kekar itu berputar saat dia mendekati King Sui dan putrinya. Mata King Sui redup dan hampir tertutup. Pada saat ini, dia melihat ke suasana, dan meskipun kabur, pikirannya merasakan aura yang familiar. Aura familiar ini milik kakaknya, adik laki-lakinya. Wanita berbaju pink yang menggendongnya juga mengangkat kepalanya. Tampak bersinar tidak seperti sebelumnya dan melihat ke depan. Pria kekar itu gemetar dan tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di planet lain, Mu Bingmei diliputi keputusasaan saat tubuhnya bergetar. Mata berbinar, dan dengan cahaya di matanya, dia terlihat sangat cantik. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Jarang sekali dia merasa bahagia ini dalam hidupnya. Dia tahu, dia yakin dia tidak akan mati. Dao Feishan yang berukuran kurang dari 100 kaki dari Mu Bingmei terkejut saat merasakan aura yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat senyum lembut dan bahagia pada Mu Bingmei. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin, pikirannya berkecamuk dan mengerikan muncul di benaknya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang. Ada juga planet budidaya lain di mana banyak orang yang mengenal Wang Lin berada. Xi Zifeng, Zhang Chongli, Seng Menghu, Master Flamespar, dan banyak lainnya. Mereka semua melihat keluar angkasa dan melihat panah yang kuat menembus kedalamannya. Ini adalah anak panah yang panjangnya ratusan ribu kaki dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga itu sendiri. Ujung anak panahnya berbentuk lingkaran, dan melolong menembus angkasa, menyebabkan ruang sebelum runtuh. Tidak ada yang bisa dihentikan. Ada seseorang yang berdiri di ujung anak panah. Seseorang mengenakan pakaian putih dengan rambut putih. Orang samar-samar juga bisa melihat dua roda raksasa yang tidak bergerak mengikuti dari belakang. Pada saat ini, King Lin, Master Hong San, dan wanita berbaju ungu dari Sungai Panggil yang tidak diketahui Wang Lin semuanya melihat ke arah panah menakutkan yang mendekat dari jarak dekat. Mata King Lin memenuhi rasa tidak percaya. Dia samar-samar merasa panah ini familiar dan samar-samar mengenali sesuatu, tapi dia tidak berani membayangkannya.
Tuan Hongsan benar-benar tercengang. Wang Lin belum meninggal, tetapi tingkat budidayanya telah mencapai tingkat tersebut. Dia juga membangun ke sini dengan metode yang menghancurkan surga dan tak terbayangkan. Kejutan yang dialami oleh para penggarap alam batin tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh para penggarap alam luar sama sekali. Pada saat ini, pikiran ratusan ribu penggarap alam luar semuanya bergetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa dari mereka mengenali Wang Lin dan ketakutan. Khususnya, para penggarap Arcane Void yang telah berpartisipasi dalam membunuh Wang Lin semuanya berbalik karena terkejut. Wang Lin, dia masih belum mati. Ini adalah panah Li Guang. Ekspresi dua selir surgawi yang menyaksikan kekuatan panah berubah drastis. Semua ini terjadi dalam sekejap. Anak panah itu melolong dan mendekat dari kedamaian. Setiap bintang domain yang dilewatinya runtuh, membentuk selokan raksasa yang akan ada selamanya. Selokan ini berasal dari perbatasan ke Laut Awan. Panah ini berisi kemarahan Wang Lin dan mengikutinya setelah dia melewati Brilliant Void, Suman River, dan Cloud Sea. Ia langsung terbang menuju telapak tangan di luar istana penguasa. Ini adalah pertarungan Wang Lin penguasa melawan. Semua ini terjadi beberapa kali lebih cepat daripada kilat. Saat semua orang masih terkejut, anak panah itu mendekat ke jejak telapak tangan yang turun. Pada saat ini, semua orang berkumpul di sini. Kemunculan Wang Lin menggantikan seluruh cahaya di dunia. Semua penggarap alam luar, terutama yang berada di langkah ketiga, harus mengalihkan perhatian mereka ke lokasi. Di bawah mereka, panah menderu itu diluncurkan dengan telapak tangan penguasa. Saat mereka menggunakannya, jejak telapak tangan itu bergetar hebat dan muncul dengan cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna ini terang, tapi tidak bisa menekan panah yang tidak memiliki cahaya dan hanya niat membunuh. Gemuruh yang menggelegar menggema seperti orang gila, menciptakan gelombang kejut pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat gelombang kejut menyebar ke segala arah, jejak telapak tangan itu bergetar hebat dan roboh. Ketika jejak telapak tangan itu runtuh, panah yang mengejutkan itu menembusnya, dan tampaknya menjadi lebih mengejutkan. Itu membuat semua orang terengah-engah dan menghilangkan bahaya yang dihadapi alam batin. Ia terbang menuju istana yang keluar dari celah. Di istana, jubah hitam penguasa tertiup angin, menampilkan tubuhnya yang mengering. Pada saat ini, ada kedutan di wajahnya dan matanya dipenuhi jejak kegelapan yang langka. Orang tua ini tidak percaya bahwa busur Li Guang di tanganmu dapat menghasilkan kekuatan yang cukup untuk membunuhku. Sang penguasa meraung dan melangkah maju untuk menemui anak panah itu. Dalam sekejap, tubuh penguasa muncul di depan ujung anak panah. Dia menyamakan tangan dengan lapisan yang kering dan tirai tipis 7 warna muncul. Itu diluncurkan dengan panah. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh domain bintang. Saat layar cahaya 7 warna menyentuh panah, warna kuning, oranye, merah, dan hijau langsung runtuh. Kemudian warna biru, nila, dan ungu menjadi terdistorsi dan runtuh. Layar cahaya 7 warna tidak mampu menghentikan panah ini. Tingkat budidaya Wang Lin tidak cukup tinggi untuk melawan penguasa, tetapi hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menghentikan panah ini. Sang penguasa bukanlah salah satu dari mereka. Penguasa terus mundur, dan lengan jubah hitamnya hancur, menampilkan kedua lengan yang kering. Ekspresinya suram saat dia mundur, dan dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan darah. Ini mengandung sedikit darah emas dan langsung muncul dengan kekuatan garis keturunan surgawi. Matahari keemasan muncul di hadapannya, dan hukum asal-usul melemahkan domain bintang. Orang tua ini tidak percaya. Sang pemerintah mendorong matahari emas di hadapannya menuju anak panah. Keluar dari sini, bocah pelayan sidik jari. Suara Wang Lin bergema saat anak panah itu menyala dengan matahari keemasan. Gelombang suara yang kuat menyebar. Para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya berteriak ketika telinga mereka runtuh dan darah menyembur keluar. Matahari keemasan bergetar hebat, tapi ia tidak bisa bergerak maju sama sekali, bahkan dengan penguasa yang mendorong dengan kedua tangannya. Dia dengan enggan didorong mundur. Pada akhirnya, suara gemuruh yang dahsyat dan matahari meledak, membentuk dampak yang kuat. Namun, itu tidak menyebar, tetapi di bawah tekanan panah, semuanya melesat ke arah penguasa. Sang penguasa mengeluarkan darah dan jubah hitam di sekelilingnya hancur, menampilkan tubuhnya yang kering. Dia mendorong mundur dan dihempaskan ke istananya.
Gemuruh menggelegar bergelombang dan beberapa retakan muncul di istana. Pada saat yang sama, anak panah itu mendekat, dan saat hendak mengenai istana, penguasa membentuk segel. Sebuah sumur raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Sumur ini berisi alam semestanya sendiri, itu berisi ruang tanpa akhir. Sumur ini adalah alam Joss Flame yang kedua milik penguasa. Ini adalah harta karun yang diberikan kepada orang gila itu di benua surgawi abadi. Saat dia mengeluarkannya, anak panahnya tiba. Sumur ini tidak dibangun tetapi vertikal. Permukaan air beriak, dan pada saat ini, salinan tetap ada pada panah itu muncul. Panah ilusi ini keluar dari udara dan melesat ke arah panah Li Guang. Saat mereka dinyalakan, pusaran ilusi menyala dan penguasa mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anda menggunakan tubuh surgawi abadi guru. Tubuh surgawi abadi sangat berharga dan hanya ada satu kesempatan dalam hidup Anda untuk mencapainya. Anda benar-benar menyerah dan menyia-nyiakannya seperti ini. Tapi berapa kali Anda bisa menembakkan panah itu? Saya ucapkan doa yang paling banyak. Setelah 2 tembakan lagi, Anda tidak akan pernah bisa menjadi makhluk surgawi dalam hidup Anda. Tanpa darah surgawi, kamu hanyalah seekor semut. Kata-kata penguasa terputus ketika anak panah itu mendarat di atasnya dan kekuatan penempatan ke tubuhnya. Tubuhnya runtuh, dan istana di belakangnya runtuh bersamanya. Istana ini telah ada sejak zaman kuno dan merupakan pilar spiritual dari alam luar. Bagi para penggarap alam luar, istana ini adalah tempat suci yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Namun, pada saat ini, mereka menyaksikan istana mereka runtuh di hadapan mereka. Istana itu terbelah menjadi beberapa bagian dan meledak. Penguasa padam, istana runtuh, dan dunia berubah warna. Namun, penguasa belum sepenuhnya mati. Saat tubuhnya hancur dan semua kekuatan dari panahnya hilang, dagingnya yang roboh mulai bergerak. Itu dengan cepat berkumpul dan organisme terbentuk kembali di luar celah. Mantra 3 kehidupan klan pemusnahan penyegel. Murid Wang Lin menyusut. Sovereign yang dihidupkan kembali memiliki ekspresi pucat. Dia tidak ragu untuk mundur kembali ke celah setelah dia bangkit kembali. Tangannya terulur ke belakang dan celah itu runtuh. Sosoknya yang melarikan diri sangat berkeringat. Gemuruh masih berlanjut, dan saat suara itu masih terdengar, ratusan ribu petani teringat. Tatapan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Panah itu terlalu mengejutkan. Di sisi para penggarap alam luar Arcane Void, wanita tua itu pucat dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Anak panah itu benar-benar membuatnya takut. Orang tua berkulit hitam itu juga ketakutan. Saat dia melihat kekuatan panah itu, dia seperti melihat kematian. Ada juga doa selir surgawi. Meskipun mereka berstatus tinggi, mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah makhluk surgawi dari benua surgawi abadi? Mereka masih harus takut pada Wang Lin, yang mereka anggap sebagai penggarap gua yang rendah hati. Di kejauhan, Grandmaster Yun Luo gemetar tak terkendali. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat punggung Wang Lin. Dia akrab dengan sosok ini, dan dia takut. Ini adalah bagian belakang dari pembentukan yang menghancurkan dunia yang dia lihat dalam ramalannya. Meskipun dia bukan kekasihku, dia adalah ibu dari putraku, Wang Ping. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Wang Lin berbalik, menatapnya seperti pedang saat dia menatap Dao Feishan yang ketakutan, yang berjarak 100 kaki dari Mu Bingmei. Tubuh Dao Feishan gemetar. Pandangan itu menyebabkan pikiran bergetar. Dia pernah mendengar tentang Wang Lin tetapi tidak pernah menganggap Wang Lin sebagai ancaman. Setelah dia mendengar bahwa penguasa dan yang lainnya telah membunuh Wang Lin dengan jebakan, dia mengira mereka mempermasalahkan Wang Lin tanpa alasan. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya Wang Lin. Hanya diperlukan satu anak panah untuk membunuh penguasa, dan dia masih tidak dapat mempercayainya. Ketakutan di hatinya mencapai puncaknya. Sekarang, saat sedang ditatap oleh Wang Lin, jantungnya berdebar kencang, menatap Wang Lin seperti pedang yang menyapu langit dan mendarat di Dao Feishan. Dao Feishan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi pucat. Dia hampir kehilangan akalnya. Kata-kata Wang Lin seperti suara kematian, membuat pikiran kosong. Dia hanya berada di tahap Nirvana Void, dan ketika menghadapi Wang Lin, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang melihat ke atas gunung. Saat ini, tenggelamnya seperti lautan yang mengamuk.
Dia seharusnya tidak memprovokasi Mu Bingmei. Dia seharusnya tidak memikirkan wanita penguasa alam tertutup. Inilah akar kematian. Namun, pada akhirnya, dia masih termasuk langkah ketiga. Meskipun dia gemetar dan merasakan ketakutan yang luar biasa, masih ada perasaan jernih dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia hampir pasti akan mati. Jika ada sedikit harapan, itu adalah Mu Bingmei. Saat Wang Lin berbicara, Dao Feishan tidak ragu untuk menyerang Mu Bingmei setelah dia secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi kegilaan. Kegilaan untuk bertahan hidup. Dia akan menangkap Mu Bingmei dan menukarnya demi seumur hidupnya. Ini adalah harapannya yang terakhir dan satu-satunya. Jarak 100 kaki bukanlah apa-apa bagi cengkeraman langkah ketiga, tapi ini tergantung pada siapa yang menonton. Di mata Wang Lin, Dao Feishan tidak memenuhi syarat. Dia berada dalam jarak 10 kaki dari Mu Bingmei, tapi dia tidak menghindar sama sekali. Dia dengan dingin menatap Dao Feishan, matanya yang indah menunjukkan rasa jelek. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia melangkah maju. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi Dao Feishan. Bayangannya masih ada ketika dia muncul di hadapan Mu Bingmei dan tangannya terulur. Tampaknya Dao Feishan telah menampilkan dirinya dan Wang Lin menangkap pergelangan tangannya. Kamu mendekati kematian, Wang Lin berbicara dengan dingin. Dia melangkah maju sambil memegang tubuh Dao Feishan. Dao Feishan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali saat Wang Lin menyeretnya ke udara, dan dia terlempar ke tanah di bawah. Gemuruh menggelegar terdengar dan tersedak. Baru pada saat itulah para penggarap di sekitar bereaksi. Setelah tubuh Dao Feishan jatuh ke tanah, dia dilempar ke udara oleh Wang Lin sekali lagi. Mata Wang Lin berbinar. Seperti yang dia katakan, Mu Bingmei bukanlah kekasihnya, tapi dia adalah ibu Wang Ping. Dao Feishan ini berani memiliki niat jahat terhadapnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh Wang Lin. Dia melangkah maju dan langsung mendekati Dao Feishan. Tangan yang menunjuk ke dada Dao Feishan dan kekuatan melonjak ke tubuh Dao Feishan. Kekuatan ini ditujukan ke tangan kanan Dao Feishan, yang meledak menjadi daging dan darah yang berantakan. Tanpa jeda, Wang Lin menunjuk sekali lagi. Gemuruh menggelegar dan lengan kiri Dao Feishan roboh. Dao Feishan mengeluarkan raungan yang mereda setelah kehilangan kedua lengannya. Dia tidak berdaya di hadapan Wang Lin, dan para penggarap alam luar lainnya masih dikejutkan oleh panah itu, jadi tidak ada yang berani datang untuk menyelamatkannya. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak terburu-buru. Tangan kanan Wang Lin menunjuk beberapa kali. Kaki Dao Feishan hancur berantakan. Telapak tangan terakhir adalah telapak tangan kematian. Setelah menghancurkan anggota tubuh Dao Feishan, dia tanpa ampun menghantam dahi Dao Feishan. Suara letusan menggema di dalam Dao Feishan. Dia batuk banyak darah dan matanya redup. Bahkan menjanjikannya yang melemahkan pun melemahkan. Lalu tubuhnya bergetar dan meledak. Darah berceceran di mana-mana, tapi tidak ada satupun yang mendarat di Wang Lin. Wang Lin menunjuk lengan bajunya dan semua darahnya dibuang. Setelah memakai roboh, jiwa asal Dao Feishan terluka parah namun tidak mati. Dia keluar terbang dari tubuhnya yang roboh dan membayangkan ketika Wang Lin mencengkeramnya. Wang Lin tanpa ampun meremas, dan dengan keras, langkah ketiga memacu Nirvana Void mati. Adegan pendarahan ini menyebabkan para penggarap alam luar terkesiap dan mundur. Pria kekar sebelum Qin Sui merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mulai mundur, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mata merahnya bersinggungan pada pria kekar itu. Pria kekar itu gemetar, dan setelah jeda beberapa saat, dia melarikan diri lebih cepat. Kamu menyakiti kakak laki-lakiku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Wang Lin bergerak cepat dan muncul di belakang pria kekar itu. Dia persamaan tangan. Pria kekar itu mengeluarkan raungan gila dan tiba-tiba berbalik. Tangannya membentuk segel dan telapak tangan mengarah ke Wang Lin. Gemuruh menggelegar dan pria kekar itu batuk darah. Suara terdengar dari lengan saat lengan roboh. Dia berteriak ketika tubuhnya didorong mundur sejauh 1000 kaki. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan dia mengejar pria kekar itu. Tangannya mengatup dan bergerak ke arah dada pria kekar itu. Mata pria kekar itu terisi kekecewaan karena putus asa. Dia meraung sambil menggigit ujung lidahnya dan menembakkan panah darah.
Itu berubah menjadi hembusan angin berdarah yang berubah menjadi badai yang menyerbu menuju Wang Lin. Di dalam badai, ada bola guntur merah yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuatnya tampak seperti panah darah yang bisa menghancurkan dunia. Setelah mencapai langkah ketiga dengan esensi angin, kamu juga memperoleh esensi guntur yang tidak lengkap. Itu memang jarang terjadi. Melihat Wang Lin menyapu, tapi tangan ini tidak berhenti sama sekali. Telapak tangannya mendarat di atas badai dan kemudian jari-jarinya mengepal saat dia mundur. Dengan ini, badai darah runtuh, dan saat runtuh, guntur di dalamnya bergetar. Wang Lin adalah penguasa guntur di dunia ini, dan esensi gunturnya telah mencapai kesempurnaan. Semua guntur harus menyerah, apalagi bola guntur kecil ini. Enyahlah, Wang Lin berteriak, dan bola guntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam badai bergetar dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Kekuatan angin dan guntur bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wang Lin. Setelah badai kehancuran, Wang Lin melangkah maju dan muncul di samping pria kekar, yang memenuhi keputusasaan. Dia mengangkat tangannya dan membentuk pedang dengan lehernya. Dia kemudian dengan santai menunjuk ke leher pria kekar itu. Sebagai hukuman karena menyakiti kakak laki-lakiku, aku ingin kamu menderita rasa sakit yang paling parah di dunia. Pada akhirnya, leher pria kekar itu mulai membengkak. Darah di tubuhnya bergerak cepat saat disedot oleh jari Wang Lin. Dalam sekejap, pria kekar itu mengeluarkan selimut yang menutupi dan wajahnya menjadi pucat. Semua darah di tubuhnya mengembun di dalamnya. Lehernya sekarang berwarna ungu tua dan benjolan raksasa muncul di sana. Benjolan ini berisi seluruh darah di tubuhnya. Seluruh darah di sekelilingnya berkumpul saat ini dalam sekejap. Benjolan berwarna ungu tua itu meledak dan sejumlah besar darah menyembur kemana-mana hingga tetes darah terakhir hilang. Teriakannya menyayat hati. Rasa sakit seperti ini sulit untuk dijelaskan, namun bahkan para tetangga pun merasa hampir tidak mungkin untuk menanggungnya. Namun, ini bukanlah akhir. Meski semua darah telah dikeluarkan, daya isapnya tetap ada. Jadi, yang dihisap adalah kekuatan seumur hidup. Vitalitas dalam jumlah besar tersedot dari yang diingat. Dia berteriak, dan sesaat kemudian, dia berubah menjadi kerangka. Matanya memelotot dan tampak menakutkan. Namun wajahnya tidak lagi berwarna, seolah dia sudah mati. Namun, kekuatan isap dari jari Wang Lin tidak berkurang melainkan meningkat. Di bawah kekuatan hisap yang kuat ini, kerangka tubuh pria kekar itu bergetar. Kemudian melemahkannya yang melemahkan dan tulang-tulangnya mulai meleleh. Tubuhnya berubah menjadi cair, dan ketika meleleh, bahkan jiwa asal pun ditarik keluar. Hal ini memberikan pukulan telak bagi pikiran semua orang yang menonton. Mereka secara pribadi telah menyaksikan langkah ketiga menyalakan Nirvana Void yang semuanya tersedot keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, semuanya membentuk bola gas di tangan Wang Lin. Bola gas ini adalah pria kekar. Memegang bola gas, Wang Lin tiba sebelum King Sui. Dia menekankan tangannya yang bebas pada King Sui, matanya terpejam dan hampir mati. Hal ini menyebabkan tubuh King Sui bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. 7 helai gas hitam keluar dari tubuhnya, bergerak seperti ular piton. Mereka enggan untuk pergi, tetapi mereka telah dipaksa keluar dari tubuh King Sui oleh budidaya kuat Wang Lin. Saat 7 helai gas hitam menghilang, meskipun mata King Sui masih redup, aura kematian di tubuhnya menghilang. Kemudian vitalitas mulai kembali ke tubuhnya. Setelah menghilangkan racun di tubuh King Sui, Wang Lin mendorong bola kabut yang dia keluarkan dari pria kekar itu ke King Sui. Setelah menyerap ini, pemulihan kakak senior dapat dipercepat. Wang Lin melirik wanita berbaju merah jambu di samping King Sui, yang sedang menatapnya, dan kemudian berbalik ke arah langit. Penggarap alam luar, kalian semua telah menginvasi alam batin saya selama 100 tahun dan merenggut banyak nyawa. Dan sekarang kalian mengelilingi tempat ini. Karena kalian semua tidak ingin pergi dan karena kalian semua bertekad untuk membunuh, maka kalian semua tidak perlu pergi. Hari ini adalah pertempuran yang menentukan. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Gemuruh menggelegar menggema dan sebuah roda besar yang tidak bergerak muncul. Membunuh. Wang Lin meraung dan kemudian menyerang ke depan. Saat Wang Lin meraung, para penggarap realem batin yang tersisa menjadi berdarah panas. Mereka tidak lagi bersembunyi di dalam formasi planet tetapi keluar. Membunuh.
Mereka yang menyerang mereka antara lain King Lin, Master Hong San, wanita berbaju ungu dari Sungai Panggil, serta Mu Bingmei, Sekte Dewa, dan para penggarap alam batin yang tak terhitung jumlahnya yang telah didorong hingga batasnya. Terdapat kurang dari 80.000 orang dari alam batin yang tersisa, namun 80.000 orang ini tidak takut mati. Dengan raungan Wang Lin, mereka menjadi gila. Formasi hidup dan mati, tekan semua kehidupan. Wang Lin menunjuk ke langit dan roda yang tidak bergerak itu mulai berputar. Saat ia perlahan berbalik, kekuatan mengerikan yang mengerikan menyebar dan menimpa puluhan ribu penggarap alam luar. Gemuruh menggelegar dan puluhan ribu pembudidaya alam luar batuk darah karena tekanan. Ada yang langsung meledak dan mati. Namun, ada terlalu banyak komentar terhadap alam luar. Setelah panik singkat, para penggarap alam luar berjuang untuk mengeluarkan suara gemuruh. Mereka menolak memulai pertempuran sampai mati dengan para penggarap alam batin. Para penggarap alam batin semuanya terbang keluar dari formasi planet. Wang Lin menyerang di depan, dan setelah menggunakan formasi hidup dan mati yang mengejutkan ratusan ribu orang, dia menyerang para pemenang Arcane Void di alam luar. Tujuannya adalah membunuh semua penggarap langkah ketiga di sini. Memandanginya menyapu, dan di antara ratusan ribu pembudidaya, yang pertama dilihat Wang Lin adalah selir kekaisaran surgawi dengan harpa. Wanita ini telah menggunakan mantra 5 pemakaman untuk menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Wang Lin saat itu. Dia masih ingat kelima organ dalamnya yang tergeletak dan berubah menjadi air hitam. Rasa sakit itu cukup berubah menjadi kebencian yang mendalam. Wang Lin mengabaikan identitas dan kecantikannya, dia harus dibunuh. Dengan satu langkah, Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki pasukan alam luar. Dia masuk, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Siapapun yang menghalanginya pingsan dan mati. Saat Wang Lin bergerak maju, dia meninggalkan jalan berdarah. Para penggarap alam luar yang mati tubuhnya roboh, tetapi kepalanya tetap utuh. Mereka mengikuti di belakang Wang Lin, membentuk jubah kepala manusia. Jubah ini terus bertambah saat Wang Lin menyerang musuh, jumlahnya masih terus bertambah. Gemuruh menggema saat dia bergerak. Ekspresi selir kerajaan surgawi yang dikunci oleh Wang Lin sangat berubah dan dia dengan cepat mundur. Meskipun Wang Lin baru berada di tahap pertengahan Spirit Void, dia merasa takut terhadap Wang Lin karena panah Li Guang, jadi dia mengabaikan tingkat hidung Wang Lin. Dalam penampilannya, Wang Lin sangat sulit dikalahkan. Bertarung di dekatnya akan menyebabkan kematian. Ini adalah perasaan yang tak terkatakan, tapi terasa begitu nyata sehingga ketakutan di hatinya menjadi semakin kuat. Saat dia mundur, Wang Lin mendekat dari pengasingan. Saat dia bergerak, darah berceceran di mana-mana ketika banyak petani menjerit dan mati. Kepala-kepala itu melayang di belakang Wang Lin, memberikan aura seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba dalam jarak 1000 kaki dari selir kekaisaran surgawi. Matanya merah dan dia meraung saat dia melangkah maju. Dengan langkah ini, dia menyapu seluruh dunia dan ruang angkasa itu sendiri sepertinya runtuh. Dia muncul 100 kaki dari selir kerajaan surgawi. Wajah selir leluhurnya menjadi pucat ketika dia merasakan niat membunuh Wang Lin. Dia mengatupkan pengubahan dan perubahan tangan ke dalam kegelapan. Harpa kuno yang akrab dengan Wang Lin muncul. Dia meletakkan harpa di depannya dan tangannya menyentuhnya. Bukan tidaknya musik mulai bermunculan, membentuk gelombang suara yang melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat tajam saat bintang dewa kuno di antara kelopak mata berputar dengan cepat. Suara letupan menggema dari tubuhnya, tapi dia tidak melebar. Sebaliknya, kekuatan dewa kunonya berkumpul di setiap bagian tubuhnya. Dengan satu langkah, ruang itu sendiri bergemuruh ketika gelombang suara yang tak berujung bergelombang. Gelombang suara ini memang kuat dan menyebabkan sejumlah kerugian pada Wang Lin, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Dia menahannya dengan tubuh dewa kuno yang kuat dan menggerakkan maju. Melihat Wang Lin mendekat, wajah selirnya menjadi pucat. Tanpa ragu, tangannya membentuk segel dan dia menekan harpanya. Kecapi bergema dengan keras dan 5 gelombang suara muncul. 5 mantra pemakaman, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal. Selir kekaisaran surgawi menjerit tajam. Dia mengangkat tangan dan menekan Wang Lin. Dengan tekanan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia merasakan sakit yang luar biasa.
Namun, dia tidak sama seperti dulu. Dia sekarang adalah seorang pemenang Spirit Void tingkat menengah, dan dengan tubuh dewa kunonya, dia bisa membunuh para ahli Arcane Void. Rasa sakit yang hebat masih tidak terkoneksi seperti sebelumnya, dan organ di dalamnya mulai rusak, tapi Wang Lin bahkan lebih cepat. Dengan tekad dan niat membunuh, Wang Lin melayangkan pukulan dengan tangan mencurigakan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Kepala kuno muncul di hadapan Wang Lin bersama dengan bayangan 3 klan kuno. Semuanya mulai terasa saat dia meninju. Dari jauh, pemandangan ini tampak mengejutkan, dan pukulan Wang Lin menyebabkan sistem bintang bergetar. Para penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya semuanya mundur ketakutan. Saat Wang Lin meninju, bayangan setinggi 10.000 kaki terbang menuju selir pemakaman surgawi. Dalam sekejap, pukulan ilusi ini mendarat di selir kerajaan surgawi dan disambut dengan riak 5 pemakaman miliknya. Gemuruh menggelegar-menggelegar di seluruh medan perang. Pukulan ilusi itu runtuh, menampilkan selir kerajaan surgawi yang mundur, yang sedang batuk darah. Juga mengalir dari sudut mulut Wang Lin. Kali ini, dia bertarung melawan tubuh asli selir kerajaan surgawi, bukan bayangan seperti sebelumnya. Dia adalah seseorang yang tidak pantas berada di sini, seseorang dari benua surgawi abadi. Selirnya akan merobek darah dari sudut mulut, dan kerutan di kelopak mata menjadi semakin kuat. Dia menghargai hidupnya jauh lebih dari siapapun di sini. Dia mengerti bahwa dia bukanlah seseorang dari sini. Ini hanyalah sebuah dunia gua, dan statusnya jauh di atas gua ini. Semakin dia berpikir seperti ini, semakin dia takut akan kematian. Saat dia mundur, Wang Lin berjalan maju, mengabaikan luka-lukanya, dengan niat membunuh di matanya bersama dengan tekad yang gila. Selir abadi cetak mencetak segel dan cahaya keemasan bersinar. Kekuatan garis keturunan surgawi menyebar ke seluruh bintang. Kekuatan garis keturunan surgawi berubah menjadi tekanan yang membahayakan daerah tersebut. Wang Lin, tidak ada balas dendam yang besar di antara kita, kenapa kamu? Suara selir kehancuran surga itu tajam, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suaranya berubah menjadi teriakan yang diputar. Dia melepaskan semua mantra surgawi dan mundur seperti orang gila. Karena saat dia berbicara, busur yang membunuh penguasa muncul di tangan Wang Lin. Saat dia mundur, Wang Lin menyerang ke depan. Saat dia bergerak maju, dia mengarahkan tangannya dan busurnya menghilang. Dia tidak ingin menembakkan busurnya, dia mengeluarkannya untuk menekan yang lain sehingga yang lain tidak berani menggunakan mantranya. Pada saat ini, ketika selir kekaisaran surgawi mundur ketakutan, Wang Lin menunjuk ke tiba-tiba dan meraung. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh akan mencapai puncaknya, tetapi hanya sesaat. Dia memiliki garis keturunan surgawi dan mampu memerdekakan diri hanya dalam beberapa saat. Namun, itu sudah cukup bagi Wang Lin untuk mengejar ketinggalan. Saat Wang Lin mendekat, tangannya membentuk segel angin hitam yang mengerikan membentuk naga hitam. Hujan tak berujung dan turun bumi ilusi muncul dan hancur. Itu adalah mantra surgawi Baifan. Namun, ini hanyalah sebuah pengaturan, tujuan menggunakan mantra surgawi ini adalah untuk menggunakan mantra terakhir, bulan gelap langit cerah. Saat mantra itu muncul, bulan darah muncul, dan bayangannya mendarat di tubuh selir surgawi. Bulan gelap langit cerah. Wang Lin meraung dan tanda bulan muncul di wajahnya. Jeritan kira-kira datang darinya saat wajah cantiknya terkoyak. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan kejam. Dia menyerah untuk melarikan diri dan menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema dan tubuh mereka melonjak. Mantra mereka diluncurkan, tetapi tubuh selir kehancuran surga itu terlempar ke belakang. Wajahnya pucat pasi dan dia batuk darah. Wang Lin juga mundur dan batuk darah. Namun, dia hanya mundur beberapa langkah sebelum menyerang ke depan sekali lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Cetakan semangat perang muncul. Jejak telapak tangan raksasa itu menyerang selir kehancuran surga saat itu muncul. Ekspresi selir kerajaan surgawi berubah drastis dan dia dengan cepat terbentuk, menyebabkan energi surgawi berkumpul. Bayangan samar muncul di hadapannya, dan sebelum bayangan itu terbentuk, suara Wang Lin memasuki pikiran. Penggarap benua abadi surgawi, selir dari Master Sekte 7 Dao Sekte. Apa yang dimaksud dengan aku tidak tahu segalanya? Kebenaran terungkap, dan mantra selir bertahan hingga berhenti sejenak.
Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dia tidak menyangka Wang Lin mengetahui hal ini. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya darah di tangan Wang Lin dan pedang muncul. Wang Lin mengangkat tangannya dan tanpa ampun dikurungnya. Ketika Wang Lin membunuh, dia selalu mengandalkan rencana. Meski rencana itu mungkin tidak luar biasa, di saat-saat singkat dalam hidup dan mati, rencana itu selalu memainkan peran besar. Secara khusus, pemahamannya tentang waktu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seperti bagaimana ketika selir kekuasaan celestial hendak menggunakan mantra garis keturunan celestialnya, Wang Lin mengeluarkan busur Li Guang tanpa ragu-ragu. Saat busur itu muncul, selir kekaisaran menyerah merapal mantranya dan melarikan diri dalam ketakutan. Tidak yakin apakah Wang Lin memiliki tekad untuk melepaskan tembakan lagi. Kemudian, ketika selir kekuasaan celestial dipaksa hingga batasnya oleh cetakan roh perang dan hendak menggunakan mantra garis keturunan celestialnya lagi, Wang Lin mengatakan kalimat yang mengejutkannya. Kalimat itu mungkin hanya menyebabkan selir kehancuran berhenti sejenak, tetapi bagi para penggarap, jeda itu berakibat fatal. Saat selir merayakannya berhenti karena terkejut, cetakan roh perang mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat pedang darah dan membungkusnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Gemuruh yang mengerikan, cetakan roh perang mendarat dan pedang darahnya ditebang. Ini adalah bencana hidup dan mati bagi selir kerajaan celestial. Jeritannya perlahan menjadi samar saat tubuhnya bergetar dan roboh, lalu jiwanya hancur. Wang Lin juga batuk darah. Pada saat kematiannya, dia menyelesaikan mantra garis keturunannya. Meskipun ditutupi oleh War Spirit Print, kekuatan memasuki tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, dan dia mundur 1000 kaki lagi saat dia batuk darah. Dia hanya membunuh satu orang dan dirinya sendiri terluka, tapi itu sepadan. Ketika dia membunuh selir pemakaman surgawi, perpisahan antara alam dalam dan luar telah membentuk sungai darah. Jeritan bergelombang di seluruh bintang. Wang Lin mundur saat dia batuk darah. Dia diam-diam menyesuaikan diri, tetapi tiba-tiba dia merasakan bahaya. Wang Lin menghindari bahaya dan berbalik untuk melihat seberkas energi pedang lewat. Energi menyapu bintang-bintang dan membuka ruang spasial yang besar. Pria tua berkulit hitam yang merupakan bagian dari krisis hidup dan mati Wang Lin telah memanfaatkan cedera Wang Lin dan melancarkan serangan diam-diam. Pria tua berbaju hitam itu mengangkat pedang dan menembakkan sinar energi pedang ke Wang Lin. Dia terluka, ini kesempatan terbaik untuk membunuh. Rasa dingin memenuhi mata Wang Lin dan dia segera mundur. Tubuhnya berubah menjadi gas hitam dan mundur ke pasukan alam luar yang berusaha melawan alam dalam. Kabut yang berubah menjadi tubuhnya menyebar dan membusuk para penggarap alam luar. Jeritan tenggelam, dan saat kabut menghilang, mayat yang telah terkuras vitalitasnya, daging, dan darahnya perlahan berserakan. Niat membunuh mata lelaki tua berkulit hitam itu menjadi lebih kuat saat dia mengejar Wang Lin. Kabut yang telah diubah oleh Wang Lin dengan cepat surutnya, dan semua pembudidaya alam luar yang ditelannya mati. Hanya dalam beberapa napas, puluhan ribu pembudidaya alam luar meninggal. Pada saat ini, lelaki tua berkulit hitam itu bergerak lebih cepat. Dengan satu langkah, dia mendekati kabut yang telah berubah menjadi Wang Lin. Dia kemudian mengangkat pedangnya dan tanpa ampun menebangnya. Sinar energi pedang yang mengerikan muncul. Saat pedang energi mendekat, kabut dengan cepat menyusut dan Wang Lin membentuk kembali tubuhnya. Mayoritas luka-lukanya telah pulih setelah banyak balapan di alam luar. Saat tubuhnya direformasi, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Saat lelaki tua itu mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya. Formasi karma. Dengan ini, roda tak bergerak yang dibentuk oleh formasi karma muncul di hadapan Wang Lin. Dengan dorongan dari Wang Lin, roda karma raksasa itu terbang ke depan dan memanggil dengan pedang lelaki tua itu saat dia menebangnya. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Energi pedang lelaki tua itu hancur dan dia terbatuk-batuk saat dia terlempar ke belakang. Formasi karma juga runtuh dan hancur. Namun hilangnya formasi tidak membuat Wang Lin merasa sakit hati sama sekali. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia mulai tertawa, lalu tangannya membentuk segel. Tangannya gemetar dan melambai. Formasi karma, ambil wujudnya. Pedangmu adalah penyebab karma terbentuknyaku. Roda yang hancur berkeping-keping adalah efek karma. Formasi karma, buka. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya,
Formasi karma yang hancur berubah menjadi awan gas kacau dan menyapu area tersebut. Ada lebih dari 50.000 karma gas helai. Setiap helai langsung berubah menjadi pedang energi yang tersisa lelaki tua itu. Hasilnya, lebih dari 50.000 sinar energi pedang muncul. Inilah formasi karma. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya, pedang energi yang dibentuk oleh formasi karma menyebar ke arah para penggarap alam luar. Jeritan bergelombang, dan dalam sekejap, lebih dari 50.000 sinar energi pedang membunuh lebih dari 50.000 pembudidaya alam luar. Kematian mereka mewarnai ruang angkasa menjadi merah tua. Selir tata surya sulit untuk dibunuh, tetapi membunuh seorang penggarap Arcane Void tahap awal sepertimu itu mudah. Wang Lin melangkah melalui formasi karma yang runtuh dan menyerang orang tua itu. Tangan kiri adalah kehidupan, tangan kanan adalah kematian, segel hidup dan mati. Wang Lin mendekati lelaki tua itu dan mengabaikan mantra yang coba digunakan lelaki tua itu. Tangan kirinya ditekan ke bawah, diikuti tangan kanannya. Aura hidup dan mati menyentuh tubuh lelaki tua itu dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Orang tua itu batuk darah dan mundur dengan ekspresi galak. Tangannya mulai membentuk segel untuk menggunakan mantra, tapi Wang Lin tidak melihat semua ini. Dia menutup matanya, dan pada saat ini, segala sesuatu di dunia ini salah. Dengan mata terpejam, dia dengan cepat bergerak, maju dan mempelajari mantra lelaki tua itu. Dia tiba di hadapan lelaki tua itu dan bayangan tangan ke dada lelaki tua itu. Jari-jarinya mengepal membentuk kepalan lalu dia menariknya kembali. Cetak karma, pembengkakan menggelegar dan lelaki tua itu mengeluarkan lendir yang dalamnya dan mundur. Sebagian dari esensi lelaki tua itu telah ditarik keluar oleh Wang Lin, dan saat ini, Wang Lin membuka matanya. Dia meremas dengan tangan dan menghancurkan sebagian saripati lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu mundur, Wang Lin menunjuk tangan kirinya dan ruang penyimpanannya terbuka. Dia meraih semua kuku 7 warna dan penggantian tangannya. Beberapa paku 7 warna itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menusuk ke dada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa takut dan darah mulai mengalir keluar dari sudut mulut, membuatnya mundur lebih cepat. Saat Wang Lin hendak mengejarnya, sinar niat membunuh mendekat. Selir leluhur surgawi lainnya yang mengenakan pakaian biru dan dikelilingi oleh cahaya biru yang mendekat. Saat dia mendekat, pita biru menuju Wang Lin. Di belakang wanita itu, King Lin segera mengikuti. Jelas sekali bahwa ketiganya sedang melakukan pertempuran sebelumnya, tetapi selir kerajaan surga telah lolos dari serangan mereka dan mengejar Wang Lin. Lebih jauh lagi, wanita berbaju ungu dari sungai panggil itu seperti iblis dan telah membunuh beberapa pembudidaya Nirwana Void. Dia sedang berjuang melawan dua yang terakhir. Wanita tua Arcane Void dari alam luar sedang melawannya. Yang terakhir dari 3 selir kerajaan sedang melawan pertarungan Guru Hong San. Tuan Hong San jelas bukan tandingannya, tapi dia terus menahannya. Dalam perkelahian, sejumlah besar penggarap alam dalam meninggal, tetapi lebih dari 100.000 penggarap alam luar telah meninggal. Suara berjongkok di seluruh Alheaven. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan kebingungan muncul di matanya. Jika para penggarap Arcane Void dari alam luar tidak mati, pertempuran ini tidak akan berakhir. Saat dia berbalik, bintang dewa kunonya bersinar dan Kaisar Tungku muncul. Saat muncul, itu meluas hingga mencakup wilayah di sekitarnya, termasuk selir warisan leluhur dan lelaki tua berkulit hitam. Kaisar Tungku melepaskan energi lembut yang mendorong King Lin keluar. Pada saat yang sama, ia memperdalam pria berkulit hitam dan selir kekaisaran surgawi sebelum tiba-tiba menyusut. Gemuruh menggelegar datang dari dalam Emperor Furnace. Meskipun telah menggabungkan lelaki tua berkulit hitam dan selir leluhur-leluhur, sangat sulit untuk mengomunikasikan keduanya. Saat suara bergema, rasanya Kaisar Tungku akan hancur. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia duduk di atas Kaisar Furnace. Dia kemudian melahap darah ke tungku Kaisar dan membentuk segel dengan tangannya. Selanjutnya, dia menunjuk ke titik di antara penanda dan bintang dewa kunonya terbang dan mendarat di tungku Kaisar. Setetes darah emas yang dibentuk oleh tubuh surgawi abadi terbang keluar dan dia menekannya ke tungku Kaisar. Hal ini menyebabkan tungku mengeluarkan cahaya emas yang mengerikan. Garis keturunan surgawi dan garis keturunan kuno, saya menggabungkannya ke dalam tungku Kaisar dan menyegel kalian berdua selama 100 juta tahun. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan mantra ciptaannya sendiri,
Flowing Time, muncul. Itu menjadi pintu batu raksasa dan ditekan ke tungku kaisar. Ketika pintu batu muncul, waktu bergerak cepat. Dengan tingkat inovatif Wang Lin saat ini, dia dapat membuat waktu mengalir tanpa henti. Keringat muncul di dahi Wang Lin saat dia duduk di atas tungku kaisar. Matanya benar-benar merah dan dia mengaum. Senior King Lin, Master Hong San, dan senior dari Sungai Panggil. Kalian bertiga, tahan dua penggarap Arcane Void terakhir untuk memberiku cukup waktu untuk mengatur kehidupan dan kematian, karma, dan formasi benar dan salah. Mereka mengangguk. Mereka mulai bekerja sama untuk menahan dua penggarap Arcane Void terakhir sehingga mereka tidak dapat mengganggu Wang Lin. Tangan Wang Lin membentuk segel sementara matanya dipenuhi kegelapan. Pertarungan ini adalah permainan antara Tao Tujuh Warna dan Hantu Tua Zan. Perang ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan untuk tujuan tertentu. Maka Wang Lin tidak setuju membunuh semua penggarap alam luar untuk mengakhiri pertempuran ini. Dia ingin melihat apa yang mereka berdua cari. Bersambung.